Dia tidak mengetahui teori selengkapnya karena tidak dipublikasikan, tetapi dia memahami bahwa mata spiritual itulah yang menjadi alasan para penyihir memiliki satu-satunya kemampuan untuk meramu ramuan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memeriksa ramuan tersebut pada tingkat mikroskopis dan menggunakan energi mental mereka untuk menghentikan ramuan tersebut agar tidak menjadi buruk. Jika bukan karena itu, energi mental tidak akan pernah digunakan pada tingkat mikroskopis seperti itu. Gadget, peralatan, dan sebagainya, semuanya tidak ada gunanya karena meskipun seseorang mampu melihat pada tingkat mikroskopis, energi logamnya tidak akan menyusut ke tingkat tersebut. Felix tahu bahwa tanpa langkah ini, bahan-bahan yang digunakan tidak akan bercampur, terserap, atau bereaksi satu sama lain secara positif. Jika dia pergi dan mencoba meramu ramuan itu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana ramuan itu gagal. Itu berlaku bagi semua orang yang tidak memiliki mata spiritual itu. Itulah sebabnya dia terkejut dengan kemampuan Lady Sphinx dalam meramu. Dia mulai menggunakan material sekunder. Felix berkomentar dalam benaknya sambil melihat Madame Hala melemparkan sisik Voidling berlapis. Setelah itu, cairan putih susu yang menggelembung itu berkurang intensitasnya. Felix dapat melihat semua ini karena ia melayang di udara agar dapat melihat dengan lebih jelas. Setelah beberapa detik, gelembung-gelembung itu bertambah banyak lagi dan Madame Hala melemparkan sisik Voidling yang terakhir. Ketika sudah tenang, dia buru-buru melemparkan golem kuningan itu dan menutup rapat tutupnya. Kemudian, ia menyalakan api, membuat kuali berguncang sementara tutupnya berantakan, tampak seperti ada monster yang tersegel di dalamnya dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Baik Felix maupun Madame Hala menahan napas karena antisipasi dan kekhawatiran karena mereka tahu bahwa inilah saat yang menentukan dalam pembuatan ramuan yang tidak ada hubungannya dengan si pembuat ramuan. Dengan semua yang telah dilakukan Madame Hala, peluang ramuan itu berhasil masih hanya 49%. Mengingat ini adalah ramuan elemental, peluangnya cukup tinggi bagi penyihir peringkat 3. Ayolah, kumohon, kumohon, kumohon. Felix terus berdoa dengan penuh rasa iba sambil melipat kedua tangannya, tampak seperti orang beriman yang taat. Ketika dia berdoa, tutupnya bergetar makin keras hingga Nyonya Hala mulai menunjukkan tanda-tanda kekecewaan dan kesuraman. Melihat tanda-tanda itu, Felix merasa hatinya hancur berkeping-keping karena dia tahu apa yang akan terjadi tetapi dia tidak berani mempercayainya. Tidak, dia tidak ingin mempercayainya. Sayang, ledakan mendadak terjadi di dalam kuali, menimbulkan suara namun tidak menimbulkan efek apapun karena suara tersebut ditekan di dalam kuali. Intip-intip, sedetik kemudian, gumpalan asap mengepul keluar dari lubang kecil pada tutup kuali, menghasilkan suara yang memekakkan telinga karena asap yang ditekan ingin keluar dari kuali sekaligus. Pada saat ini, hanya suara itu yang bergema di ruangan itu karena baik Nyonya Hala maupun Felix tidak berbicara. Sementara Nyonya Hala mendesah kecewa dan memasang ekspresi meminta maaf, Felix menatap langit-langit dengan ekspresi datar. Sudah kubilang kau akan membawa sial. Seperti biasa, Asna semakin memperparah luka Felix dengan berkata, sekarang lihat wajah bodohmu itu. Aku bisa mendengar degup jantungmu dari sini. Gagal, materialku, uangku, poin permainanku, semuanya hilang. Felix yang tak menanggapi ejekan Asna, terus bergumam sendiri dalam keadaan linglung. Melihat betapa beratnya ia tertimpa musibah, Nyonya Hala memutuskan untuk menghiburnya dengan berkata, saya tidak tahu apakah ada yang memberitahu Anda atau tidak, tetapi jika Anda mempekerjakan saya lagi setelah saya gagal, biaya untuk ramuan berikutnya akan dipotong setengah. Jika saya gagal lagi, biaya akan dihapuskan seluruhnya. Sayang, Felix tidak merasa terhibur sedikit pun karena ia tahu bahwa ia harus mengumpulkan bahan-bahan lagi, menyebabkan ia membuang-buang 4 miliar SC dan setidaknya 12.000 GP. Saya seharusnya membelinya di pelelangan dan menyelesaikannya. Penyesalan mulai menerpa Felix seperti air pasang setelah teringat bahwa ia menyerah pada ramuan unsur seharga 9 miliar SC. Meskipun harganya 2 kali lipat, setidaknya dia tidak perlu stres memikirkan ramuan itu. Nyonya Hala, tidak perlu merasa kasihan pada saya. Felix mengembuskan napas panjang melalui hidungnya, menenangkan diri, dan berkata, Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada kami. Nyonya Hala merasa semakin bersalah setelah mendengar hal itu. Ia benci melihat ramuannya gagal, terutama jika ramuan itu milik klien yang membayar sejumlah besar koin untuk mempercayai keahliannya.
Saya harap Anda bisa mempercayai saya lagi dengan percobaan ramuan lainnya, kata Nyonya Hala sambil menundukkan kepalanya sedikit. Awalnya dia bersikap dingin, tidak mempedulikan Felix, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak ragu menundukkan kepalanya karena kegagalannya. Felix menghormati itu karena dia tahu beberapa penyihir hanya akan mengangkat bahu seolah-olah itu bukan masalah besar. Jika aku memutuskan untuk melakukannya lagi, kamu akan menjadi pilihan pertamaku, kata Felix sambil tersenyum tipis. Saya senang. Nyonya Hala tersenyum menawan. Bolehkah aku bertanya apakah ada ramuan elemental yang kau miliki atau milik saudara perempuanmu? Tanya Felix dengan nada penuh harap. Maaf, semua ramuan yang aku buat dipesan dalam jumlah besar oleh backgrounds atau oleh klien sepertimu. Madam Hala menggelengkan kepalanya, semua saudara perempuanku seperti ini. Sayang sekali. Felix menghela napas dan berkata, lebih baik aku pergi saja, aku tidak mau membuang-buang waktumu. Kemudian, citra holografiknya pecah menjadi partikel-partikel cahaya dan menghilang dari ruangan. Nyonya Hala memijat lehernya saat melihatnya dan mulai membersihkan meja, mempersiapkan ramuan-ramuan berikutnya. Setelah Felix kembali ke rumahnya di Androksa, dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia hanya mengambil kunci mobilnya dan melaju ke pusat pelatihan. Ketika dia sampai di kamarnya, dia memodifikasinya dengan benda-benda yang mudah pecah, seperti kaca, mobil, meja, dll. Kemudian, dia menciptakan palu godam dan mulai mengacak-acak seluruh tempat itu, menghancurkan apapun yang dilihatnya dengan tatapan marah. 4 miliar sialan, menghancurkan, 4, hancurkan, hancurkan. Hal ini berlangsung selama setidaknya 10 menit hingga seluruh area dipenuhi dengan barang-barang pecah yang berserakan di tanah. Felix berbaring di tengah-tengah mereka dengan dadanya yang naik turun. Namun ekspresinya kembali tenang dan kalem, merasa benar-benar segar setelah melampiaskan kekesalannya tanpa mengganggu siapapun. Sekarang apa? Kata Felix sambil memijat pelipisnya. Dia bisa melihat bahwa hanya ada 2 pilihan yang tersisa untuknya. Kumpulkan bahan-bahan dan coba lagi atau padukan dengan esensi ilusinya. Dia sudah mengumpulkan 2% dan peringkat afinitasnya mencapai 100%. Namun, mengetahui bahwa ia menghabiskan waktu sebulan untuk mendapatkan 2% ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Karena ramuan itu hanya tersedia di lelang besar seperti acara tersebut, ia bahkan tidak dapat membelinya. Sebaiknya aku mulai mengumpulkannya lagi. Felix memutuskan, tapi pertama-tama, mari kita integrasikan 4% yang terakhir. Felix keluar dari sistem dan mulai bermeditasi di tempat tidurnya selama 1 jam hingga pikirannya kosong dari pikiran apapun tentang ramuan itu. Kemudian, dia turun ke karpet dan mengeluarkan semua bahannya. Asna, tolong beritahu aku jika Lady Spring muncul, pinta Felix. Oke, mari kita mulai. Felix menarik napas dalam-dalam dan menusukkan jarum suntik ke jantungnya. 15 menit kemudian, Felix terengah-engah dengan wajah menempel di karpet. Namun, senyum puas tersungging di bibirnya karena tidak pingsan. Dia segera meminum ramuan peremajaan dan sementara tubuhnya disembuhkan, dia mengirim pesan kepada Asna. Tidak ada seorang pun yang muncul. Asna menjawab dengan malas sambil berdiri di depan pintu rumahnya bersama J. R. Mungander, beri saja waktu, kata J. R. Mungander. Felix menganggukkan kepalanya dan fokus pada pemulihan tubuhnya. 2 menit kemudian, ia kembali duduk dalam posisi meditasi dan memejamkan mata. Setelah membukanya, dia sudah berada di ruang kesadaran. Felix berlari cepat menuju rumah Asna dan bertanya setelah sampai di sisi mereka, masih belum ada apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala. Felix mengerutkan kening dan berkata, Penatua, kalau aku masih ingat, kau butuh waktu 1 atau 2 jam sebelum muncul setelah kau bangun, kan? Untuk membaca ingatanku. Ya, Sang J. R. Mungander menganggukkan kepalanya lalu menggeleng, tapi dia tidak melakukan hal yang sama sekarang karena aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya di tubuhmu. Entah dia masih tidur atau jumlah saripatinya tidak cukup untuk membentuk sebagian kecil kesadarannya. Hati Felix mencelos mendengar berita itu. Ia selalu menganggap remeh para leluhur yang terbangun. Namun, tampaknya pemikirannya terlalu dangkal. Aku akan menunggunya. Felix berkata dengan tegas, dia mungkin masih tidur, tetapi dia akan segera bangun. Ayo main catur sambil menunggu. Sang J. R. Mungander memperlihatkan papan catur dan duduk. Sebelum Felix sempat duduk di kursinya, Asna sudah duduk di sana dengan acuh tak acuh.
Aku tidak tahu kenapa kalian tergesa-gesa ingin dipukul. Felix mengejek sambil duduk di sebelah mereka. Asna menjentikkan jarinya tanpa melirik ke arahnya. Felix terkekeh sambil memejamkan mata, menyelami ingatannya untuk melihat kemampuan puncak apa yang telah ia buka. Dalam beberapa detik, dia membuka matanya dengan alis berkerut karena bingung. Mata kebenaran. Felix bingung dengan nama itu dan terutama oleh kurangnya rincian mengenai kemampuan ini karena ia hanya menemukan namanya dan sesuatu yang disebut Six Class Emens. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena semua kemampuan yang ia buka selalu memberinya rincian tentang penggunaannya. Penatua, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Tanya Felix. Sang J. Ermengander menggelengkan kepalanya dan berkata, si aneh itu terlalu penyendiri dan bahkan para leluhur yang dekat dengannya tidak banyak mengetahui informasi dan rahasianya. Begitu ya, Felix mengusap dagunya dan berpikir, sama seperti manipulasi ukuran milik Elder, kemampuan ini pasti yang terbaik yang dimiliki Lady Sphinx selain manipulasi pasirnya. Jadi, pasti ada sesuatu yang bagus. Sementara Asna dan J. Ermengander melanjutkan permainan catur mereka, Felix dibiarkan menemukan sendiri ingatannya untuk memeriksa apakah dia melewatkan sesuatu yang penting. Sayang, pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Kurasa aku hanya bisa mengaktifkannya dan melihat apa yang terjadi, pikir Felix dalam hati. Saya akan kembali dalam beberapa menit. Felix meninggalkan komentar saat keluar dari ruang kesadarannya. Kemudian, dia masuk dan pergi ke pusat pengukuran. Setelah dia masuk ke ruang VIP, dia memodifikasinya untuk uji kemampuan penglihatan. Ruangan itu berubah menjadi ruangan yang dipenuhi berbagai binatang, manusia, ras, lingkungan yang berbeda, material yang unik, .dll. Saat fokus pada satu gambar, Fel X berseru dalam benaknya, kelas 1, aktifkan. Seketika itu juga, pupil mata Felix yang berbentuk segitiga emas membesar hingga ketiga sudutnya menyentuh iris matanya yang hitam pekat. Pemandangan itu menyerupai pupil kucing yang membesar dalam kegelapan, menambah kesan menawan pada penampilan Felix. Felix tidak merasakan apapun tetapi penglihatannya telah berubah drastis, membuatnya terhuyung dua langkah karena terkejut karena begitu banyaknya informasi yang diterima otaknya. Sebelum ia sempat fokus pada satu objek, rasa sakit mulai menyerang otaknya dan diikuti oleh sakit kepala hebat dan mata berdarah. Saat keadaannya sudah tak tertahankan, Felix memejamkan matanya sambil menonaktifkan mata kebenaran Asteris. Apa-apaan ini? Serunya saat dia menyembuhkan dirinya kembali ke bentuk puncaknya. Bukan karena kegembiraan tetapi karena kebingungan karena dia menyadari bahwa dia tidak melihat apa-apa. Itu benar, ketika dia mencoba mengingat apa yang dia lihat selama aktivasi, otaknya tidak memberinya informasi yang dilihatnya tetapi hanya gambar hitam seperti dia sedang melihat ruangan gelap. Sepertinya otaknya kesulitan membayangkan kembali kejadian itu. Aku yakin aku melihat begitu banyak hal sekaligus. Felix memijat pelipisnya dan kali ini ia mulai memikirkan satu objek saja, bukan seluruh gambar. Sungguh, kali ini dia ingat bahwa dia melihat bagian dalam binatang spesies Fox yang ditempatkan secara acak di depannya setelah ruangan itu dimodifikasi. Tepatnya, ia ingat bahwa ia hanya melihat kerangkanya yang berwarna putih sementara sisanya tampak abu-abu dan berkabut. Penglihatan sinar X, seru Felix kegirangan. Dia tahu bahwa hanya penglihatan sinar X yang mampu membuatnya melihat menembus benda fisik dengan cara seperti itu. Namun, saat ia mencoba mengingat rubah yang sama, ia terkejut melihat binatang itu memancarkan gelombang merah seperti sedang terbakar. Apa-apaan, penglihatan inframerah. Felix langsung menebak karena dia sudah lama berpengalaman dengan penglihatan ini. Itulah yang paling mengejutkannya, karena itu adalah hal terakhir yang dia duga akan dia lihat. Namun, saat gambaran rubah itu terlintas di benaknya, Felix terperanjat melihat bahwa semuanya telah berubah menjadi hitam dan putih, persis seperti si rubah. Teman-teman, apakah kalian melihat ini? Tanya Felix dengan gelisah karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berhenti berusaha secara aktif mengingat gambar itu karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana tampilannya kali ini. Sepertinya kemampuanmu membuatmu bisa melihat segala sesuatu dalam spektrum elektromagnetik. Sang J. Ermengander memberitahu dengan santai. Apa itu? Felix bergumam bingung, kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Itu adalah jangkauan cahaya tampak, dasar bodoh. Asna menjelaskan dengan puas. Spektrum elektromagnetik adalah peta semua jenis cahaya yang dapat kita identifikasi.
Peta ini memisahkan semua jenis cahaya berdasarkan panjang gelombang karena hal itu secara langsung berhubungan dengan seberapa energi gelombang tersebut. Ermumander menganggukkan kepalanya dan menambahkan setelahnya, gelombang yang lebih berenergi memiliki panjang gelombang yang lebih pendek sementara gelombang yang kurang berenergi memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Tidak semua cahaya berada dalam spektrum yang terlihat, yang merupakan cahaya yang dapat dilihat oleh manusia. Ada banyak jenis gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dilihat, seperti cahaya inframerah, cahaya ultraviolet, cahaya sinar X, sinar gamma, DLL. Baru setelah mendengar penjelasan mereka, Felix ingat bahwa dia membaca tentang hal itu di kelas terkait vision di sekolah klannya. Jadi mata kebenaran memungkinkan saya menggunakan semua kemampuan penglihatan itu sekaligus. Seru Felix kaget sekaligus mengerti. Tidak heran otak saya gagal memproses informasi. Mata saya menggunakan semua penglihatan itu sekaligus. Itu memang beban berat bagi otak. Sang Ermumander menasihati, saya juga mampu melihat melalui seluruh spektrum elektromagnetik tetapi saya tidak pernah repot-repot untuk mengaktifkannya di luar cahaya tampak dan cahaya inframerah. Setiap primogenitor yang saya kenal juga memiliki kemampuan ini tetapi tidak pernah menggunakannya sepenuhnya karena mereka hanya menggabungkan 2 atau 3 penglihatan sekaligus dan mengabaikan sisanya. Baiklah, saya akan lihat apakah saya bisa melakukannya. Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tidak banyak bereaksi mengenai nenek moyang yang memiliki kemampuan ini karena dia percaya bahwa bagi makhluk seperti mereka, adalah hal yang wajar untuk memilikinya saat mereka berada di puncak. Felix yakin bahwa jika sebelumnya dia beruntung, dia mungkin telah membuka kemampuan ini, alih-alih penglihatan inframerah ultra dengan garis keturunan Ermumander, mari kita uji hanya penglihatan sinar X. Setelah Felix membuat keputusannya, dia memejamkan matanya dan memerintahkan dalam hatinya, kelas 1, penglihatan sinar X, aktifkan. Pupil matanya yang berbentuk segitiga emas itu sedikit meredup tetapi ukurannya tetap sama. Namun, dunia di depan Felix benar-benar berbeda. Segalanya menjadi hitam seperti dunia adalah lilin yang telah padam. Selain itu, tulang-tulang binatang buas di daerah itu dan beberapa benda, Felix benar-benar buta. Dia mengangkat tangannya di depan matanya dan mengagumi struktur tulang jari-jarinya dan hubungannya dengan bagian kerangka lainnya. Menarik, sepertinya mataku hanya menerima radiasi sinar X sambil menghalangi setiap partikel cahaya lainnya. Felix menyimpulkan dari hasil tesnya, tidak heran Elder menggabungkan cahaya tampak dengan penglihatan lainnya. Felix mengerti bahwa jika dia menghidupkan penglihatan normal yang dimiliki setiap manusia, kegelapan akan tergantikan dengan latar belakang normal, tetapi dia masih bisa melihat tulang dan beberapa material. Sebelumnya, Felix sebenarnya melakukannya dengan penglihatan inframerahnya tetapi dia tidak pernah memikirkannya seperti itu karena dia tidak tahu banyak tentang kedalaman spektrum cahaya. Mengetahui bahwa seluruh medan elektromagnetik memiliki lebih dari 3 penglihatan, Felix berencana untuk menguji semuanya karena setiap penglihatan mungkin berguna di masa mendatang. Menonaktifkan, setelah pupil matanya kembali berkilau keemasan, dunia tampak cerah di hadapan Felix seolah-olah kelopak matanya tertutup rapat sebelumnya. Sepertinya otot, lemak, dan organ, memungkinkan lebih banyak sinar X untuk melewatinya. Felix mendesah putus asa. Meskipun itu adalah kemampuan seorang leluhur, aku tetap hanya bisa melihat tulang-tulangnya, bukan apa yang ada di balik pakaian. Penglihatan sinar X dalam buku komik dan film benar-benar hanya fantasi kita para lelaki. Mesum, Asna mengumpat setelah mendengar pikiran mesumnya dan harapannya akan penglihatan sinar X. Bajingan itu berencana menyalahgunakannya untuk melihat menembus pakaian gadis-gadis itu tanpa malu-malu. Sementara itu Sang Ermumander menggaruk jenggotnya sambil berekspresi serius. Sedetik kemudian, ia terbatuk dan berkata, kamu dapat melihat melalui seluruh spektrum elektromagnetik. Bersikaplah kreatif dalam kombinasimu dan keinginanmu akan tercapai. Sementara Asna melotot ke arah Ermumander, Felix menyeringai lebar setelah mendapat konfirmasi tidak langsung mengenai kelayakan ide itu. Orang mesum. Kali ini Asna mengelompokkan mereka berdua dalam hinaannya namun mereka berdua tidak terlalu mempedulikannya. Jangan khawatir, Asna kecil. Sang Ermumander tersenyum lembut dan berkata, aku tidak pernah menggunakan kemampuanku pada anak kecil. Mengetahui apa maksudnya, Asna menyingkirkan kedua lengannya dari dada dan menghinanya, jangan panggil aku anak kecil, dasar bajingan.
Kaulah yang setua alam semesta. Kau masih anak-anak di mataku. Sang J. Ermumander mengusap janggutnya sambil bergumam, jika itu Sphinx, aku mungkin akan mengintipnya sekali atau dua kali. Aku masih ingat bahwa tubuhnya bagus. Oh, aku tidak pernah menyangka kalau J. Remy menyukai tubuhku. Aku merasa tersanjung. Felix, Asna, dan bahkan J. Ermumander menegang di tempat mereka setelah mendengar suara tenang yang familiar bergema di ruang kesadaran. Suara yang mereka dengar kemarin membuat mereka mustahil melupakannya. Meneguk, Felix menelan ludah karena takut sambil menghilangkan seringai cabul dari wajahnya. Dia berharap agar Lady Sphinx muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lady Sphinx akan menunjukkan dirinya sementara dia tengah memikirkan berbagai cara untuk menyalahgunakan kemampuannya demi pikiran-pikiran mesumnya. Namun, J. Ermumander sebenarnya adalah orang yang paling terkejut karena dia belum merasakan kehadiran Lady Sphinx meskipun dia jelas-jelas terjaga. Dia tahu apa yang dapat menyebabkan hal ini dan merasa tidak senang memikirkannya. Tunjukkan dirimu, katanya sambil berdiri dengan kesal. Saya ada di sini. Sebuah napas lembut membelai telinga J. Ermumander saat Lady Sphinx muncul dari belakangnya sambil meletakkan kepalanya di bahunya. Mendesah. Bahkan kau, Sang J. Ermumander mendesah kecewa sambil menjauhkan kepalanya dari bahunya, membuatnya tidak senang dengan perlakuan kasarnya. Kalian akan terkejut melihat betapa banyak yang memutuskan untuk bertahan, kata Lady Sphinx sambil duduk di sebelah Asna yang tercengang dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Degup, percikan, tepat saat Sang J. Ermumander ingin membalas, tubuh Felix menghantam danau di samping mereka, membasahi mereka semua sekaligus. Bahkan Lady Sphinx pun menerima beberapa tetesan air yang membasahi wajah dan rambutnya. Selamat datang Lady Sphinx di alam bawah sadarku yang sederhana. Yalpe, senyum polos Felix saat berbicara langsung membeku setelah menyadari kekacauan yang telah dibuatnya dan tatapan tidak senang yang diterimanya dari Lady Sphinx. Sebelum Felix sempat mengkhawatirkan hidupnya setelah kesan pertama yang buruknya semakin memburuk, Lady Sphinx menunjuk ke kursi kosong dan memerintahkan Felix, duduk. Karena tidak ingin membuatnya semakin kesal, Felix segera duduk dengan menundukkan kepala, dan lebih memilih untuk tidak menatap wajahnya untuk saat ini. Aku akan mengurusimu nanti, kata Lady Sphinx acuh tak acuh kepada Felix lalu kembali menatap J. Ermumander dengan senyum tipis yang menawan. Mengapa repot-repot datang ke pertemuan perjanjian dan membawanya bersama kami jika kau akan menentangnya? Tanya J. Ermumander dengan tenang. Jormi, jangan bodoh. Lady Sphinx mengangkat satu kaki di atas kaki lainnya dan mengaku, aku tidak berniat bunuh diri seperti kalian semua. Aku datang ke pertemuan fakta hanya karena aku menemui hambatan dalam penelitianku dan aku butuh inspirasi dan istirahat yang segar. Semakin banyak Felix mendengar, semakin cepat detak jantungnya saat ia mulai memahami inti pembicaraan mereka dan apa yang diwakilinya. Aku bisa membayangkanmu melakukan itu. Sang J. Ermumander tersenyum kecut dan berkata, aku senang kau punya alasan untuk hidup sampai hari ini, tidak seperti aku. Itu wajar saja, kata Lady Sphinx dengan sedikit obsesi, mengapa aku harus bunuh diri jika aku belum menemukan bahkan 20% rahasia alam semesta. 20%, Sang J. Ermumander mengangkat alisnya karena terkejut, kau benar-benar telah melangkah jauh. Aku benar-benar terkesan, saya masih belum cukup berpengetahuan, kata Lady Sphinx dengan rendah hati, seolah-olah dia sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Hal itu membuat J. Ermumander semakin menghormatinya karena ia memahami bahwa 20% rahasia alam semesta sudah merupakan suatu pencapaian yang tidak pernah ia duga mungkin terjadi. Jika ilmunya dapat dibandingkan dengan Sphinx, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki bahkan 1% dari apa yang dimilikinya. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi setelah perjanjian itu? Sang J. Ermumander mengerutkan alisnya, kau mengatakan bahwa banyak orang lain yang memutuskan untuk memerintahnya. Aku ragu bahwa mereka semua punya alasan yang sama denganmu. Kalau tidak, mereka tidak perlu membawanya bersama kita. Sayang, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah ekspresi Lady Sphinx yang berubah menjadi jenaka saat dia berkata, ada yang mencoba bersembunyi, ada yang mencoba menipu, tetapi waktu akan membuktikan, kita akan selalu bertemu. Cobalah tebak namaku. Setelah sekian lama, kamu masih belum mengubah kebiasaan menyebalkanmu ini. Sang J. Ermumander menepuk jidatnya karena jengkel setelah teringat bahwa dia telah mengucapkan lebih dari 10 kalimat sejak dia menampakkan dirinya. Itu berarti,
teka-teki itu harus terjawab. Kalau tidak, dia tidak akan menanggapi pertanyaannya setidaknya selama sehari. Apakah aku, takdir, waktu, atau kematian? Tanya Lady Spink sambil tersenyum jenaka. Sebelum Felix atau Asna sempat memikirkan isi teka-teki itu, Sang J. Ermengander menjawab dengan acuh tak acuh, itu kematian. Aku terlalu mengenalnya. Aku memberimu jawaban yang mudah karena kita belum pernah bertemu selama setidaknya 1 miliar tahun. Lady Spink menepukkan tangannya dengan anggun selama sedetik sebelum berkata, aku akan menceritakan kepadamu nanti tentang akibat dari perjanjian itu. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan menyukainya sedikitpun. Baiklah, kata J. Ermengander sambil mengerutkan kening. Mendengar hal itu, Lady Spink menoleh ke Asna dan bercanda, rasmu telah memberiku banyak masalah akhir-akhir ini. Oh, kok bisa? Asna memiringkan kepalanya dengan bingung. Bagaimana aku bisa tahu rahasia alam semesta jika mereka mengawasi hukum seperti anjing pemburu? Lady Spink mendesah kesal, terutama Space and Time Unigine Guardian. Ya, itu tugas mereka. Asna mengangkat bahunya malas. Bagaimana denganmu? Tanya Lady Spink kepada Asna, mengapa kamu di sini, bukannya melakukan tugasmu? Apakah ini caramu menghindari deduksi alam semesta untuk bermalas-malasan? Oh, kau tidak membaca ingatan si idiot ini. Kata Asna sambil menunjuk Felix yang keringat dingin membasahi dahinya. Sementara itu, pikirannya menjadi kacau saat dia menyimpulkan dari percakapan mereka bahwa Lady Spink masih hidup. Dia selalu berasumsi kalau dia sudah mati sejak J. Ermengander memberitahunya kalau dia melihatnya di pertemuan perjanjian, tapi sepertinya dia juga tertipu sama seperti J. Ermengander, lebih buruknya lagi, dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu kepadanya sekarang. Lupakan manipulasi pasir, Felix takut akan keselamatan nyawanya. Kalau saja orang tua itu tidak berjanji bahwa dia akan baik-baik saja, Felix pasti sudah tidak bisa menangis lagi. Saat ini, dia memutuskan untuk menundukkan kepala dan mendengarkan percakapan mereka sampai dia berbicara secara pribadi kepadanya. Saya sedang dalam proses melakukan hal itu sebelum J. Remy memutuskan untuk bertindak seperti orang mesum, kata Lady Spink. Sang J. Ermengander terbatuk sambil membetulkan bidak caturnya, berpura-pura tidak mendengarnya. Asna terkekeh dan berkata, nanti aku ceritakan lagi. Ceritanya panjang. Lady Spink menganggukkan kepalanya dan tersenyum main-main pada Asna, benda ini melahap segalanya, burung, binatang, pohon, bunga, menggerogoti besi, menggigit baja, menggiling batu keras menjadi tepung, membunuh raja, menghancurkan kota, dan menghancurkan gunung-gunung tinggi. Aku ini apa? Tentara, waktu, alam. Lady Spink menempelkan pipinya di telapak tangannya sambil menatap Asna dengan penuh harap. Lebih baik kau menjawabnya atau dia akan mengabaikanmu selama 24 jam penuh. Sang J. Ermengander menasihati sambil memikirkan teka-teki itu. Gampang, Asna menjawab dengan puas, waktunya. Karena itu satu-satunya hal yang universal dalam hal melahap semua hal. Benar. Lady Spink tersenyum menawan dan mengalihkan perhatiannya ke Felix, membuatnya tersentak di tempatnya. Mendengar pikirannya, nada suaranya tiba-tiba berubah dingin. Bodoh, kau pikir aku akan membunuhmu hanya karena kau mengumpulkan sedikit kesadaranku. Kau tidak akan melakukannya. Felix mengangkat kepalanya dengan ekspresi lega. Tidak, tapi aku akan membunuhmu karena mengganggu konsentrasiku saat aku sedang meramu ramuan penting. Dia menyipitkan matanya dengan dingin dan berkata, kau tidak tahu betapa susahnya aku mengumpulkan bahan-bahan untuk ramuan itu dan sekarang semuanya hilang karenamu. Felix merasa seperti terlempar ke dalam jurang keputusasaan setelah mendengar itu. Tubuhnya mulai gemetar sementara jantungnya mulai memompa adrenalin, ingin membantunya melarikan diri dari kedua mata dingin itu. Dia tahu bahwa wanita itu serius dan nyawanya terancam oleh seutas tali. Elder, ini benar-benar tidak disengaja. Felix yang ketakutan setengah mati, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga hampir menyentuh meja, tetapi dia masih meminta maaf, jika aku tahu Elder masih hidup, aku tidak akan pernah berpikir untuk mengganggumu seperti ini. Sungguh, aku tidak peduli jika kau meminta maaf sekali atau 1 miliar kali. Lady Spink menyilangkan lengannya di atas tubuhnya dan berseru, itu tidak akan mengembalikan materi milikku. Membunuhku juga tidak akan mengembalikan mereka. Felix berkata sambil menangis sambil menunjuk Asna dan J. Ermengander, jika kalian membunuhku, kalian akan membunuh mereka berdua.
Lady Spink melirik mereka dan berkata tanpa berkata apa-apa, apakah mereka tampak peduli dengan kematian? Felix merasa ngeri ketika melihat tidak seorang pun dari mereka yang tampak terganggu oleh hal itu. Dia bisa mengerti kalau Sang J. Ermumander tidak terlalu peduli apakah dia mati sekarang atau beberapa bulan lagi, tapi melihat sikap acuh tak acuh Asna, membuatnya sadar kalau Asna mungkin mulai tertekan dalam ruang kesadarannya. Celakanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah Asna ketika nyawanya dipertaruhkan. Tetua, selamatkan aku. Felix memohon dalam hatinya, kamu bilang aku akan baik-baik saja saat membangunkannya karena kamu ada di sini. Itu sebelum aku tahu kalau dia belum mati. Kata J. Ermumander sambil tersenyum kecut, karena dia masih hidup di dunia nyata, kesadarannya bisa dengan mudah mengalahkan kesadaranku karena aku hanyalah bagian kecil dari tubuhnya, sementara dia bisa menyalurkan semua energi mentalnya dari tubuh aslinya. Menghentikannya adalah hal yang mustahil. Felix hampir membalik meja setelah mendengar itu. Dia masih ingat wajah J. Ermumander saat dia berjanji dengan yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Tetapi melihatnya menggaruk jenggotnya dalam diam, membuat Felix sadar bahwa dia sama tidak bisa diandalkannya seperti dia. Elder Spink, tolong beri aku kesempatan untuk mendapatkan kembali materi-materi itu untukmu. Felix berhenti bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri saat ia memohon dengan keras agar nyawanya diselamatkan. Mungkin tidak sekarang, tetapi aku yakin bisa membawa mereka kembali. Bukankah itu jauh lebih baik daripada membunuhku untuk melampiaskan rasa frustrasimu? Melihat Felix bersikap seperti itu, Sang J. Ermumander memutuskan untuk menolongnya dengan berkata, berikan aku sedikit muka dan beri dia kesempatan untuk menebus kesalahannya seperti yang dia katakan. Mata Felix berbinar sedikit setelah mendapat dukungan. Dia akan memberikan sedikit muka pada yang lebih tua, kan? Lagi pula, aku tidak seberharga itu. Pikirnya dengan ekspresi penuh harap. Sayang, tatapan dingin Lady Spink tidak berubah sedikit pun saat dia menatap J. Ermumander dan berkata, J. Remy, jangan ikut campur dalam hal ini. Dia menoleh ke Felix dan mengkritik, dengan kekuatanmu yang rendah, aku ragu kau bisa memperoleh satu pun bahan sekunder dalam beberapa ribu tahun ke depan. Saat itu, aku pasti sudah meramu ramuan itu dan beralih ke ramuan yang lebih sulit. Jadilah anak baik dan mati saja. Ucapnya terakhir sebelum menatap Felix dengan tatapan tajam yang membuat jiwanya membeku, menyebabkan penghalang ruang kesadaran mulai retak. Namun, sedetik kemudian, efeknya telah hilang saat Lady Spink menatap Felix dengan jenaka dan berkata, apa yang bisa berlari, tetapi tidak bisa berjalan, punya mulut, tetapi tidak bisa bicara, punya kepala, tetapi tidak bisa menangis, punya tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Kehilangan kata-kata, Felix terus menatap Lady Spink sementara seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Sementara itu, Asna dan J. Ermumander tidak tahu bagaimana harus menanggapi situasi tersebut. Bajingan beruntung itu benar-benar diselamatkan oleh teka-teki karena Lady Spink telah mengatakan tepat 10 kalimat sebelum ingin membunuh Felix. Tetapi Felix tahu bahwa dia akan mati entah dia menjawab atau tidak karena Lady Spink tampaknya bertekad untuk melakukannya. Oleh karena itu, alih-alih memikirkan teka-teki itu, Felix mulai berpikir keras mencari cara untuk mengimbangi kemarahannya yang terpendam, yang jelas-jelas tidak ia tunjukkan. Janji tidak ada gunanya dan mengemis tidak berhasil. Aku perlu memberinya sesuatu yang nyata yang dapat meredakan amarahnya. Tapi apa yang harus kuberikan yang dapat menggerakkan makhluk berpengetahuan seperti dia? Felix, sesuatu yang tidak diketahuinya. Mata Felix berbinar setelah menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang unik yang hanya dimilikinya di seluruh alam semesta. Fakta bahwa dialah satu-satunya kandidat potensial yang menjadi tuan rumah beberapa manipulasi elemental. Penatua, saya yakin jika Anda membaca ingatan saya atau mendengarkan saya selama beberapa menit, saya dapat menunjukkan sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Felix menawarkan dengan nada tergesa-gesa. Dia dapat melihat bahwa Lady Spink sedikit tertarik tetapi dia tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Sebaiknya kau menjawab dalam 10 detik ke depan. J. Ermumander menasihati. Menyadari apa yang dimaksudnya, Felix mengingat teka-teki itu dan mulai merenungkannya sambil menopang dagunya dengan tangan. Dia menyadari bahwa dia tidak diberi 3 pilihan seperti Asna dan J. Ermumander tetapi dia tidak punya waktu untuk mengeluh tentang perlakuannya yang tidak memihak. 8, 7, 6. Apa yang bisa berlari, tetapi tidak bisa berjalan, punya mulut,
tetapi tidak bisa bicara, punya kepala, tetapi tidak bisa menangis, punya tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Felix menebak jawabannya setelah menganalisisnya dengan cepat. Apakah itu sungai? Sungai selalu mengalir dan bisa melahap apa saja. Sungai memiliki ujung yang terhubung dengan laut atau samudra yang bisa dianggap sebagai kepala. Terakhir, ada dasar sungai. Itu pasti sungai. 3, 2, itu sungai. Jawab Felix sambil menahan napas karena khawatir jawabannya salah. Benar, Lady Spink tersenyum manis pada Felix. Tampak seperti dia menyukai siapapun yang bisa menjawab teka-tekinya. Fiuh, Felix menghela napas panjang dan mengulang apa yang diucapkannya sebelumnya dengan cepat, khawatir Felix tidak mendengarnya. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ia menebak teka-teki itu. Aku mendengar semua yang ada dalam pikiranmu, kata Lady Spink dengan ekspresi penasaran saat dia memeriksa dahi Felix tempat titik ungu kecil yang tersembunyi itu berada. Seorang manusia tanpa hubungan apapun dengan leluhurnya beruntung dalam manipulasi elemen. Ia merenung sambil memainkan kumis kucingnya, dengan bantuan asna kecil dan sistem integrasi garis keturunan manusia, kau berhasil mengumpulkan sebagian kecil kesadaranku dan berharap aku akan memberimu manipulasi pasir saat aku bangun. Benarkah? Tanyanya sambil menatap Felix, membuatnya menganggukkan kepala karena malu setelah ketahuan basah. Saat ini, Felix akan menjadi orang terbelakang jika tidak menyadari bahwa mendapatkan manipulasi pasir dari Lady Spink merupakan sebuah fantasi. Kenapa dia mau memberikannya padanya saat dia masih hidup di suatu bagian alam semesta? Kau benar-benar bodoh. Lady Spink menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau mencoba menerima pemberian manipulasi elemen lainnya, kau akan berakhir dengan kehancuran hingga tak ada satu atom pun yang tersisa dari dirimu. Jelas, saya tidak pernah berencana untuk menerima manipulasi unsur lainnya saat ini juga karena saya ingin melakukan riset terlebih dahulu sebelum memastikan bahwa hal itu aman. Felix mengaku, ia tidak berbohong karena J.R. Mumander telah dengan jelas memberitahunya bahwa ia hanyalah seorang kandidat potensial, bukan kandidat tertentu. Menelitinya, Lady Spink mendorong kacamatanya ke atas pangkal hidungnya dan menatap Felix dengan terang-terangan. Kau pikir kau punya kemampuan untuk meneliti solusi dari dilema yang belum terpecahkan selama miliaran tahun? Bukankah kau sudah melampaui batas kemampuanmu? Aku tidak pernah bilang aku akan berhasil. Felix menatapnya dengan tenang, tapi aku bersedia mencobanya. Lagi pula, aku tidak akan kehilangan apapun. Lady Spink tersenyum manis setelah mendengarnya. Itulah semangat seorang peneliti. Sebelum Felix bisa mengucapkan terima kasih atas pujiannya, dia kehilangan kata-kata setelah melihat senyum main-mainnya. Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia mulai takut berbicara dengannya. J.R. Mumander benar-benar tidak suka ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengganggunya karena dia menyebalkan untuk diajak bicara. Sayangnya, mereka hanya bisa membuka telinga dan mendengarkan teka-teki keempatnya. Semakin banyak yang kau ambil, semakin banyak pula yang kau tinggalkan. Aku ini apa? Asna, J.R. Mumander, dan Felix saling menatap mata masing-masing dan menjawab serentak, langkah kaki. Ding-ding, benar, senyum nakal Lady Spink menghilang, tampak seperti kucing yang puas setelah bermain-main. Mengingat bahwa dia adalah seorang chimera, Felix yakin bahwa dia memiliki kepribadian ganda, masing-masing untuk spesies asalnya. Bisakah kau mematikannya atau semacamnya? Sang J.R. Mumander mengeluh, itulah sebabnya tak seorang pun mau bergaul denganmu. Menurutmu mengapa aku mulai punya kebiasaan ini? Lady Spink mengaku, itu agar kalian menjauh dariku dan tidak menggangguku dengan permintaan untuk mengarang ini dan itu. Sang J.R. Mumander menatapnya tanpa berkata apa-apa, kalau begitu matikan saja di sini. Kau benar-benar tidak mau mendengarkan teka-tekiku? Tanya Lady Spink, tampak sedikit sedih. Aku baik-baik saja dengan itu. Felix adalah orang pertama yang tanpa malu-malu menunjukkan dukungannya karena dia tahu bahwa hidupnya masih belum aman. Sayangnya, Asna telah memihak J.R. Mumander karena dia tidak ingin pembicaraan mereka terus terganggu. 2:1. Baiklah, aku akan menyimpan teka-tekiku untuk diriku sendiri. Dengan sedih, Lady Spink menghela napas dan mengalihkan perhatiannya ke Felix. Saya akui bahwa nilai penelitianmu cukup tinggi dan saya pasti akan belajar banyak jika saya berhasil menjadikanmu orang pertama dalam sejarah alam semesta yang memiliki banyak manipulasi elemen. Spink menganggukkan kepalanya sambil mengagumi Felix seperti dia adalah sebuah karya seni. Sayangnya,
Felix sama sekali tidak merasa senang dengan penampilannya karena hal itu membuatnya merinding. Namun, dia tetap senang karena wanita itu menunjukkan tanda-tanda akan berubah pikiran dan tidak akan membunuhnya. Tapi, apakah kau bersedia menjadi subjek penelitianku? Lady Spink berkata, ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyiksa dan jauh lebih buruk daripada kematian. Bolehkah aku menolak? Kata Felix. Apakah kau ingin mati sekarang? Lady Spink tersenyum. Di mana aku bisa menemukanmu? Felix terbatuk. Lady Spink berkata dengan santai, datanglah dan temui aku di Kekaisaran Penyihir Forsythia. Aku akan tinggal di Famdarohem, ibu kota Kekaisaran. Famdarohem. Mata Felix terbelalak kaget setelah mendengarnya. Ia selalu mengira bahwa Lady Spink tinggal di sebuah planet miliknya, di pelosok galaksi, jauh dari pusat peradaban. Mengapa aku harus melakukan itu jika aku bisa tinggal di Kekaisaran murid-muridku? Kata Lady Spink setelah mendengar pikirannya. Para murid, Felix tergagap dengan pertanyaannya karena gelisah. Penatua, apakah kamu Ratu Kekaisaran Penyihir? Bahkan Asna dan J. Ermumander pun mencondongkan tubuh lebih dekat, merasa penasaran dengan jawabannya karena perkembangan ini sungguh tidak terduga. Tidak, Lady Spink menggelengkan kepalanya. Sebelum mereka dapat bereaksi terhadap penyangkalannya, dia menjatuhkan bom pada mereka. Tetapi Ratu Penyihir adalah muridku yang ke-189 selama bertahun-tahun aku telah mengajar para penyihir bagaimana memanfaatkan mata spiritual mereka untuk ramuan-ramuan. Dia sedikit lebih bodoh daripada ratu terakhir yang kuajar. Lady Spink mendesah putus asa, tampak tidak menyadari ekspresi tercengang mereka. Mereka semua berhasil menyimpulkan fakta mengerikan yang tidak diketahui seorang pun. Pekerjaan ahli ramuan penyihir diajarkan langsung oleh Lady Spink, bukan diwariskan sejak lahir seperti yang diasumsikan seluruh alam semesta. Setelah mendengar pikiran Felix dan melihat ekspresi mereka, Lady Spink mendukung kesimpulan mereka, wajar saja kalau mereka diajari olehku. Lagi pula, butuh waktu miliaran tahun bagiku untuk menemukan alkimia dan mengembangkannya menjadi seperti sekarang. Untuk bidang studi yang ketat, tidak ada yang namanya terlahir dengan ilmu itu. Seluruh pandangan Felix mulai terbentuk kembali setiap kali dia mendengar Lady Spink berbicara. Dia selalu berasumsi bahwa ramuan diciptakan oleh para penyihir dan bukan hanya dia saja melainkan semua orang di alam semesta saat ini memiliki keyakinan yang sama. Bahkan para penyihir sendiri mempercayainya dan bangga akan hal itu. Oleh karena itu, ketika Felix melihat Lady Spink meramu di laboratorium, ia sudah mulai meragukan seluruh masalah itu. Terutama ketika ia melihat bahwa laboratoriumnya adalah versi duplikasi para penyihir. Baru sekarang kebenaran itu terungkap, yang mungkin akan mengguncang seluruh alam semesta jika terungkap. Tapi tunggu dulu, dia bilang dia menemukan alkimia, bukan ahli ramuan. Apa itu alkimia? Felix merenung dalam benaknya. Karena pikirannya merupakan pasar bebas bagi ketiga monster itu, Lady Spink mendengar pertanyaannya dengan keras dan jelas. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan memberitahu dengan tegas, alkimia adalah bidang studi yang berkaitan dengan studi komposisi, struktur, dan sifat unsur-unsur di alam semesta yang diketahui, serta transmutasi zat. Jadi pembuatan ramuan hanyalah cabang dari alkimia. Tanya J. Ermumander. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang hal-hal itu. Ya, itu adalah cabang yang cukup penting di sana. Lady Spink setuju. Bolehkah kami tahu cabang apa saja yang ada di sana? Tanya Felix. Ada transmutasi biologis, manipulasi genetika, kimia, dan terakhir pembuatan ramuan, kata Lady Spink. Manipulasi genetika. Aku penasaran apa pendapatnya tentang kemajuan manusia dalam manipulasi genetika, pikir Felix. Dia tahu bahwa dalam hal genetika, manusia berada di bawah ras logam dalam bidang ini karena berkaitan dengan kekuatan dan kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, investasi besar-besaran dilakukan untuk meneliti genetika. Rasmu belum menyentuh esensi gen dan apa yang diwakilinya. Spink tidak mencemooh atau meremehkan usaha manusia, dia hanya menasihati, kalian terlalu fokus pada gen binatang sambil mengabaikan kumpulan gen kalian sendiri yang masih terkunci di balik rantai. Jika kalian mengubah tujuan penelitian kalian, kalian akan terkejut dengan penemuan-penemuan itu. Sebelum Felix sempat berkomentar, Lady Spink menjilat bibirnya sambil menatap tubuhnya, tapi aku akan melakukannya dengan tubuhmu. Mari kita lihat apakah kau akan selamat dari modifikasi genetikku, tidak seperti subjek uji sebelumnya. Hehehe, ini akan menyenangkan. Selamatkan aku,
Tetua, aku tidak ingin pergi atau mati. Felix berteriak dalam hatinya sambil menatap J. Ermengander dengan iba. Maaf nak, dia sudah mengincarmu. Sang J. Ermengander hanya mengangkat bahu dan berhenti memedulikan rengekan Felix. Siapa yang bisa menyalahkannya? Lady Spink bahkan tidak berusaha menyembunyikan apa yang akan dilakukannya kepada Felix, dan Felix mengerti bahwa manipulasi genetika adalah bidang studi yang berbahaya dan sangat menyakitkan. Jika tidak demikian, integrasi tidak akan selalu seperti berjalan di atas bebatuan yang meleleh. Celakanya, hal ini menimpa dirinya sendiri ketika ia dengan sengaja membangunkan Lady Spink. Jangan takut, Lady Spink membelai pipinya dengan jarinya yang berbulu dan berjanji, kamu tidak akan mati karena eksperimenku. Elder, apakah aku akan dikurung di laboratorium selama bertahun-tahun? Felix menangis terseduh-seduh, aku punya keluarga yang harus diberi makan dan aku benar-benar tidak bisa pergi. Aduh, jangan bohongi aku lagi, kata Lady Spink setelah memukul kepalanya dengan buku jarinya. Dia menunjuk ke arah pupil matanya yang berbentuk segitiga emas dan berkata dengan tenang, aku hanya melihat kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Jantung Felix berdebar kencang setelah mendengar itu. Apakah ini sebabnya mereka menyebutnya sebagai penjaga kebenaran? Tunggu sebentar, bukankah aku telah membangkitkan mata kebenaran? Apakah aku juga memiliki kemampuan itu? Kau sudah membuka mata kebenaran. Lady Spink tampak agak terkejut saat dia mendekatkan wajahnya ke arah pria itu dan mulai menatap tepat ke matanya yang sama persis dengan matanya. Dia tidak punya waktu untuk membaca ingatannya sebelumnya jadi dia tidak tahu banyak tentang hal-hal yang menyangkutnya. Oleh karena itu, ia terkejut karena Felix mewarisi kemampuan, bakat, atau sifat yang membedakannya dengan primogenitor lainnya. Aduh, apa itu? Felix mengeluh kesakitan setelah kepalanya dipukul untuk kedua kalinya. Sayang, dia segera menutup mulutnya setelah melihat Lady Spink marah besar. Kali ini dia tidak bisa menahannya. Dasar pencuri kecil. Dengan geram, Lady Spink menunjuk matanya dan berteriak, aku menghabiskan setidaknya 2 miliar tahun dengan mata kebenaranku, melatihnya dan menemukan cara untuk menembus apa yang terlihat. Akhirnya aku mencapai kelas 5 setelah semua usaha itu. Sekarang kau bilang kau mewarisi semua itu dalam 15 menit. Pada akhirnya, Lady Spink tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan kesabarannya setelah melihat harta karunnya yang paling berharga di wajah bodoh Felix, yang tercengang oleh apa yang didengarnya. Aku akan mengalahkanmu. Pukulan, pukulan, pukulan. Keanggunan Lady Spink tak ada lagi karena kacamatanya terlempar entah kemana, wajah cantiknya memerah dan tangannya ternoda oleh wajah berdarah Felix saat dia sedang menjalani hukuman seumur hidupnya. Aku akan, batuk, mati, selamatkan aku. Felix hanya berhasil mengucapkan 4 kata itu sebelum bibirnya dipukul, membuatnya terluka lebar. Tampaknya Lady Spink masih mengendalikan kekuatannya untuk memberinya rasa sakit yang amat besar tanpa membunuhnya. Hehehe. Kalahkan dia dengan baik, kakak. Asna bersorak kegirangan di samping sementara Sang J. Ermengander mengusap jenggotnya dengan geli. Dia tidak pernah melihat atau berpikir bahwa Lady Spink bisa kehilangan ketenangannya karena dia dikenal sebagai orang yang paling sabar dan baik hati ketika berhadapan dengan mereka yang berada di bawahnya dalam piramida sosial universal. Namun, ia dapat memahami apa yang dikatakannya. Lagi pula, ia juga telah menghabiskan setidaknya 1 miliar tahun sebelum menemukan cara untuk mencapai ukuran benda kosmik. Namun, Felix mewarisi kemampuan itu dan juga bisa mencapai ukuran yang sama kapan saja dia mau. Satu-satunya batasan yang dimilikinya adalah energi. Begitu ia berhasil mengatasinya, ia dapat dengan mudah tumbuh sebesar planet begitu saja. Kalau saja J. Ermengander tidak berencana untuk kembali ke pelukan kematian dan tidak peduli, Felix pasti sudah dipukuli lebih parah olehnya. Memukul. Akhirnya, Lady Spink menghentikan pukulannya dengan satu pukulan terakhir ke mata kanan Felix yang sudah bengkak dan ungu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Sang J. Ermengander tersenyum tipis, apakah kau sudah cukup melampiaskannya? Huff, bahkan aku menghajarnya setiap hari selama sisa hidupnya, itu tetap tidak akan cukup. Kata Lady Spink dingin sambil menendang pantat Felix untuk terakhir kalinya, lalu melemparkannya menjauh dari meja. Kemudian, dia duduk bersama mereka dan membersihkan dirinya dari darahnya dengan menjentikkan jarinya. Oi, Felix, kamu sudah mati. Tanya Asna sambil terkekeh bahagia. Melihat Felix menderita selalu menyenangkan bagi seorang ratu sadis seperti dirinya. Ark, sayang,
Hanya Rangan kesakitan Felix yang menjawab pertanyaannya. Pencuri kecil, sembuhkan dirimu dan bawa pantatmu ke sini. Perintah Lady Spink tanpa melirik Felix. Setelah mendapat izin, Felix segera menenggelamkan dirinya ke dalam danau dan muncul dengan tubuh baru. Dia tidak berani meninggalkan ruang kesadarannya atau menyembuhkan dirinya sendiri, karena takut malah memperburuk keadaan. Setelah duduk bersama mereka, Felix menghindari kontak mata dengan Lady Spink, karena takut akan dihajar habis-habisan jika dia melihat matanya lagi. Lihatlah aku, perintah Lady Spink pada Felix. Kamu memang cantik sekali, tetua. Felix memuji sambil tersenyum paksa. Simpan napasmu. Lady Spink menunjuk matanya dan berkata dengan bibir gemetar, jika kau mengerti apa yang bisa dilakukan mata kebenaran, kau akan bersorak kegirangan selama setahun. Oh, apa yang mereka lakukan? Tanya Asna penasaran. Baik Felix maupun J. Ermomander menajamkan telinga karena penasaran. Mata kebenaran terbagi menjadi 6 kelas. Lady Spink mengedipkan matanya sekali dan sudut pupil berbentuk segitiga emas itu melebar hingga menyentuh iris. Sekarang aku telah mengaktifkan energi kelas 1, yang memungkinkan aku melihat seluruh spektrum elektromagnetik. Lalu, dia membuat gerakan seperti persegi dengan jarinya, menggunakan kabut Felix untuk membuat papan abu-abu. Setelah selesai, ia menggambar garis panjang dan menamakannya spektrum elektromagnetik. Di sebelah garis tersebut terdapat garis bergelombang yang panjang di bagian atas dan di bagian bawahnya terdapat beberapa gelombang yang bertumpuk. Di bagian atas garis yang memiliki frekuensi dan energi rendah, Anda dapat melihat gelombang radio, gelombang AM, gelombang radar, .dll. Di bagian bawah rentang, yang memiliki frekuensi dan energi tinggi, Anda dapat melihat sinar gamma dan sinar kosmik. Dia menjelaskan dengan sabar seperti seorang guru, melupakan semua kemarahannya pada Felix. Penglihatan inframerah, penglihatan sinar X, penglihatan ultraviolet, penglihatan malam, penglihatan normal, .dll semuanya berada di antara kedua ujung tersebut. Ia menuliskannya di baris tersebut dan meninggalkannya untuk dipelajari Felix dari dekat. Saya lebih suka menyebut kelas 1 sebagai visi dasar. Ucapnya santai, membuat Felix tercengang. Jika semua ini hanya penglihatan dasar, apakah kita buta selama ini? Pikir Felix tanpa bisa berkata apa-apa. Ya, semua orang yang tidak memiliki mata kebenaran adalah buta, kata Lady Spink sambil menunjuk matanya. Felix terkejut melihat munculnya segitiga merah di dalam segitiga emas. Segitiga itu terbalik, membuat matanya tampak mengerikan namun luar biasa di saat yang bersamaan. Tanpa mempedulikan keterkejutannya, Lady Spink mencabut sehelai rambut Felix dengan paksa, membuatnya meringis kesakitan. Dia membuatnya melayang di depan meja dan menciptakan layar seperti cermin di sampingnya. Layar itu memperlihatkan untaian benang dari dekat, mungkin selaras dengan penglihatan Lady Spink. Ini kelas 2, katanya sambil menatap helaian rambut itu dengan matanya yang mempesona. Felix, Asna, Sanjay. Ermomander tercengang namun lebih terpesona setelah melihat layar menunjukkan Lady Spink terus-menerus memperbesar untaian itu hingga DNA Felix terpampang penuh. Akan tetapi, dia hanya berhenti sejenak selama sepersekian detik dan terus memperbesar gambar hingga dia mencapai dunia atom, memperlihatkan atom-atom Felix. Tepat saat mereka mengira dia sudah selesai, mereka dibuat malu karena dia terus meluncur ke dalam atom selama beberapa detik hingga dia berhenti di sebuah dunia cerah penuh warna, dipenuhi awan-awan mirip pelangi dan kristal berkilau. Selamat datang di alam kuantum. Lady Spink tersenyum, di mana hukum tidak ada dan keanehan terjadi setiap milidetik. Tak seorang pun bicara karena mereka bertiga tercengang oleh keanehan alam di mana awan pelangi tiba-tiba berubah menjadi permata dan permata itu berubah menjadi gelombang, menyebar lebih jauh dan meniup awan-awan lainnya. Sejauh ini, hanya aku, ras logam, dan beberapa entitas yang mampu melihat alam ini dari dekat, kata Lady Spink sambil melambaikan tangannya ke layar untuk menutupnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya memiliki kemampuan untuk benar-benar menyentuh materi dengan energi mental saya sementara mereka hanya bisa melihatnya. Lady Spink menunjuk matanya dan berkata, itulah batas dari kelas 2, yang saya sebut sebagai visi kuantum. Benar-benar hadiah yang luar biasa. Puji J. Ermomander dengan tulus. Memang, aku selalu berpikir bahwa di dalam setiap atom terdapat alam semesta, tetapi aku tidak pernah memiliki kemampuan untuk melihatnya, kata Asna. Penatua, bolehkah saya melakukan itu juga?
Tanya Felix. Kau bisa, pencuri kecil. Lady Spink mengernyitkan alisnya dengan jengkel setelah diingatkan tentang hal-hal buruk yang harus ia lalui untuk mencapai kelas 2 ini. Butuh waktu setidaknya 300 juta tahun baginya untuk menemukan cara melampaui Best Vision. Namun, Felix berhasil mendapatkannya begitu saja. Nak, berhentilah bicara kalau kau tidak ingin dipukuli lagi. Ermomander menasihati dengan niat baik. Felix menundukkan kepalanya dan bertingkah seperti pohon statis, ingin menghindari agresivitasnya. Meskipun kau bisa melakukan hal yang sama, aku ragu kau bisa menggunakan kekuatan kelas 2 sekarang dengan fondasimu yang lemah. Lady Spink memperingatkan dengan tegas, jadi jangan mencoba mengaktifkannya agar otakmu tidak meledak. Felix tersenyum hangat tanpa mengangkat kepalanya setelah mendengar peringatannya. Ia dapat melihat bahwa meskipun Lady Spink marah padanya, ia masih cukup baik untuk peduli padanya. Jangan bodoh, kata Lady Spink, aku hanya tidak ingin proyek penelitianku gagal sebelum aku mendapatkanmu. Hehe, bodoh. Asna terkekeh dan bertanya, bagaimana dengan kelas yang lain, kakak? Lady Spink berhenti mengganggu Felix dan berkata, saya tidak bisa menunjukkan kelas 3 dan 4 karena kita berada di ruang kesadaran. Itu sangat disayangkan, tanya Ermomander, bisakah kita setidaknya tahu apa yang mereka lakukan? Kelas 3 disebut visi spiritual. Dia menutup matanya selama sepersekian detik dan setelah terbuka, segitiga biru terbalik lainnya ditambahkan di dalam pupil segitiga merah, sehingga matanya memiliki 3 pupil seperti segitiga. Itu membuat matanya memiliki efek yang agak menghipnotis. Ketika Felix mengangkat kepalanya dan menatap mereka, ia memasuki kondisi trans yang terhenti setelah Lady Spink mulai berbicara. Itu memungkinkanku untuk melihat alam semesta spiritual yang mencerminkan alam semesta kita. Oh, jadi begitulah caramu memasuki dunia spiritual dalam ingatan. Asna berseru sambil mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Kenangan, Lady Spink mengernyitkan alisnya. Kau ingin membunuhku? Felix berteriak kepada Asna dalam hatinya setelah merasakan bahaya dari mata Lady Spink. Menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu, Asna tersenyum manis, opsi. Oho, jadi kau juga membaca ingatanku, mengintip rahasia dan kehidupan pribadiku. Lady Spink tersenyum dingin pada Felix sambil meretakkan buku-buku jarinya. Dia yang melakukannya lebih dulu. Tak mau dihajar lagi, Felix mengalihkan kesalahannya ke Asna sambil terhuyung mundur selangkah. Kau seharusnya bersyukur karena kau tidak melihat sesuatu yang melanggar batas kemampuanku. Lady Spink menatapnya dengan pandangan memperingatkan dan menambahkan, mengintip ingatan para primogenitor hanya akan menghasilkan satu hasil. Kematian, kau beruntung 2 kali karena Jarmi tidak peduli lagi dan aku orang yang baik. Felix tidak berkomentar setelah mendengar peringatannya karena dia menyadari bahwa dia benar-benar mencari kematian dengan mengumpulkan esensi para primogenitor, melihat-lihat ingatan mereka, dan mewarisi kemampuan mereka tanpa izin mereka. Sebelumnya, ia selalu menduga bahwa Lady Spink akan mati dan tertekan, sehingga Lady Spink tidak terlalu peduli dengan perilakunya seperti Ermomander. Tetapi sekarang setelah dia menyadari bahwa primogenitor itu mungkin masih hidup meskipun mereka telah pergi ke pertemuan perjanjian seperti Ermomander, Felix tidak berniat membangkitkan primogenitor lain lagi. Mari kita lanjutkan. Lady Spink tidak mempermasalahkan Felix saat ia melanjutkan, kelas 4 memungkinkan saya melihat kekosongan dan apa yang ada di dimensi keempat. Meski melihat kebingungan mereka, Lady Spink tidak mau repot-repot menjelaskannya karena akan memakan waktu bertahun-tahun bagi orang awam seperti mereka untuk memahami konsep tersebut. Terakhir, kelas kelima, Lady Spink menonaktifkan semua kelas sebelumnya, membuat matanya kembali normal. Dia menatap mereka dan berkata, kembali ke akar dan melihat apa yang seharusnya kita lihat. Itulah kelas 5, visi kebenaran. Aku hanya bisa melihat kenyataan dan tidak ada yang lain selain kenyataan. Ilusi, kebohongan, tipu daya, kepalsuan, tidak ada yang luput dari visi kebenaranku. Benarkah? Mata Felix membelalak saat ia menyadari bahwa jika Lady Spink berkata jujur, maka dia mungkin satu-satunya orang di alam semesta yang bisa melihat leluhur ilusi yang sebenarnya. Tetapi dia tidak menanyakan hal itu kepadanya karena dia hanya terus mendengarkan percakapan mereka. Semakin banyak yang kau ungkapkan, semakin aku merasa tertipu dengan kemampuan manipulasi ukuranku. Ucap Ermomander tanpa bisa berkata apa-apa. Hahaha, kamu bercanda, Remy. Lady Spink tertawa, hadiahku memang bagus,
Tetapi bagaimana mungkin itu setara dengan kekuatan raksasa yang kamu miliki saat kamu membesar hingga seukuran bintang? Itu hanya untuk kegunaan dan untungnya aku tidak pernah tertarik pada perkelahian atau konflik seperti kalian. Itu benar, Sang J. Ermomander langsung setuju. Si idiot ini mewarisi keduanya. Lady Spink menyipitkan matanya ke arah Felix. Apakah kau layak memiliki salah satunya? Tentu saja tidak. Felix menunjuk jarinya ke arah J. Ermomander dan berkata, Elder telah menjelaskan sejak awal bahwa aku tidak pantas menerima manipulasi racun. Itu adalah sesuatu yang aku sadari sepenuhnya. Menurutmu kenapa aku bangun pukul 6 pagi dan berusaha keras untuk berlatih dan memperbaiki diri setiap hari? Felix berkata dengan tenang, aku tidak pantas mendapatkannya, tetapi aku berusaha keras untuk mengubahnya. Dan aku akan mengubahnya, baik Asna maupun J. Ermomander menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju setelah mengingat rutinitas latihan Felix yang menyita sedikitnya 12 jam dalam sehari, mulai dari manipulasi racun hingga latihan pertempuran jarak dekat. Kata-kata adalah kata-kata. Lady Spink menyilangkan lengannya di atas dada dan berkata, aku akan menjadi hakimnya saat aku bertemu denganmu. Berikan aku ide UVR-mu. Tiba-tiba Lady Spink berkata, aku akan memberikannya kepada muridku dan dia akan mengurus semua prosedur untuk menemuiku di Famdaroham. Tanpa ragu sedikit pun, Felix menuturkan rangkaian identitasnya yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Bagus. Lady Spink melambaikan tangannya dan berkata, kau punya waktu maksimal 4 bulan untuk menghubungiku, atau jangan repot-repot datang sama sekali. Aku benci orang yang datang terlambat. Ratu, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mencapai Famdaroham dengan pesawat luar angkasa Dark Devian milikku? Tanya Felix langsung. Jika Anda mengambil jalan tol lubang cacing biasa, Anda akan sampai dalam 3 bulan, dan jika Anda mengambil versi VIP sepenuhnya, Anda akan tiba dalam waktu sekitar 1 bulan dan 14 hari. Harap pertimbangkan bahwa perhitungan ini didasarkan pada Anda yang tidak berhenti sekalipun. Sang Ratu menjawab dengan patuh. Aku masih punya waktu untuk menghadapi Hamagama, tapi aku tidak sabar menunggu Erik dan Malak datang kepadaku. Felix memutuskan dengan cepat, aku akan mengurus Gama sendiri dan menyuruh mereka berdua untuk tinggal bersama kakekku untuk sementara waktu sampai aku tiba di kerajaan penyihir. Penatua, bisakah saya memberikan? Ya, cepatlah. Mengetahui bahwa dia mengerti maksudnya, Felix segera menceritakan identitas Malak dan Erik. Dia paham bahwa tanpa izin dari penyihir tingkat tinggi dari dalam, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam galaksi mereka karena galaksi itu sudah terkunci rapat dan siapapun yang masuk tanpa izin akan dikenakan peraturan Kekaisaran Forsythia. Terima kasih, kata Felix sambil tersenyum. Baiklah, selesaikan sekarang. Lady Spink melambaikan tangannya padanya dan berkata, aku ingin menyusul J. Remy, Kak, kamu belum pernah nyebut-nyebut tentang kelas 6, kan? Tanya Asna. Oh, itu hanya konsepku yang belum kumasuki. Lady Spink tersenyum pahit, tetapi ada percikan api di matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat menyerah. Ada apa? Tanya Asna sambil beristirahat di meja, menatap Lady Spink dengan mata birunya yang besar dan berkilau seperti bintang. Aku akan memberitahumu saat aku cukup mampu untuk mencapainya, kata Lady Spink sambil menepuk kepala Asna. Boleh aku masuk juga? Tanya Felix bersemangat sambil menunjuk dirinya sendiri. Apakah kau mau dipukuli lagi? Lady Spink mengancamnya dengan buku-buku jarinya, membuat Felix tertawa terbahak-bahak sambil meledak menjadi awan kabut. Saat Felix membuka matanya, dia ingat bahwa dia belum menanyakan pertanyaan penting. Penatua, bolehkah aku belajar ilmu alkimia dan meramu-ramuan seperti penyihir? Tanyanya dengan nada penuh harap. Ya, Anda bisa, jawab Lady Spink dengan lugas. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Felix bertanya dengan jantungnya berdebar kencang karena gelisah. Kau harus menggunakan kemampuan kelas 2. Lady Spink memberitahu, hanya dengan penglihatan kuantum kau bisa memiliki kemampuan yang sama seperti mata spiritual penyihir yang memungkinkan mereka memasuki dunia mikroskopis. Haha, senang mendengarnya. Felix mengepalkan tangannya dengan gembira dan bertanya dengan nada polos, Elder, bisakah kau menjadi guru alkimiaku? Pencuri kecil, bukankah kau sudah cukup mencuri dariku? Gerutu Elder Spink, membuat J. Ermomander tertawa geli, sekarang, kau bahkan ingin mencuri waktuku yang berharga untuk mengajarimu alkimia. Kau pikir butuh waktu sebulan untuk menguasainya? Penatua,
Tidak bisakah kau meninggalkan klon milikmu untuk mengajariku? Felix bergumam pelan, aku ragu kau merasa klon itu hilang. Apa yang kau tahu? Kata Lady Spink, semua klonku sedang sibuk dengan proyek penelitian penting lainnya. Jadi jangan menyanjung diri sendiri. Kau masih tidak layak menjadi murid klonku atau bahkan murid pribadi murid terburukku. Felix memegangi hatinya yang sakit setelah mendengar hal itu. Namun, dia tidak membantahnya karena dia tahu bahwa wanita itu benar. Selain informasi yang didapatnya dari UVR, dia sama sekali tidak tahu tentang pembuatan ramuan, apalagi alkimia. Maafkan aku karena tidak sopan. Felix menyipitkan matanya dengan tekad dan berkata, aku akan mencari cara sendiri untuk setidaknya belajar membuat ramuan. Melihat bahwa dia tidak mau menyerah dalam membuat ramuan, Lady Spink memainkan kumis kucingnya sambil berpikir keras. Haruskah aku mengirimnya ke Royal Potioning Academy? Aku yakin dia akan dimakan hidup-hidup oleh para penyihir kecil di sana. Terserahlah, asalkan mereka tidak membunuhnya. Tak lama kemudian, dia mengangkat bahu dan berkata kepada Felix, apakah kamu tertarik menjadi manusia pertama yang masuk ke Akademi Ramuan Kerajaan? Felix menelan ludah karena indranya memperingatkannya bahwa mengatakan ya bukanlah hal yang baik. Namun, dia mengabaikan mereka dan menganggukkan kepalanya dengan tegas, saya akan merasa terhormat. Dia bukan orang bodoh yang melewatkan kesempatan untuk mempelajari seni membuat ramuan. Dia siap menghadapi semua kesulitan yang akan datang dengan kesempatan ini. Baiklah, aku akan memberitahu muridku tentang kedatanganmu. Lady Spink berkata dengan tenang, pahamilah bahwa kau tidak boleh berbicara tentangku atau menyebutkan keberadaanku. Aku hanyalah bayangan di balik kekaisaran penyihir Forsythia, dan sebaiknya kau tutup mulut agar tetap seperti itu. Felix tidak tahu mengapa dia memilih bersembunyi alih-alih tampil di cahaya terang dan dia tidak bersikap tidak masuk akal untuk menanyakan alasannya. Dia mungkin akan memberitahukannya pada J. Ermumander atau bahkan Asna, tapi tidak padanya karena dia belum mendapatkan tempat di benaknya. Oleh karena itu, dia menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dirinya sendiri dan berjanji, mulutku tertutup rapat. Mendengar itu, Asna menjentikkan jarinya dan sambungan pun terputus, membuat Felix bingung dengan pembicaraan selanjutnya. Terima kasih. Lady Spink tersenyum dan menoleh ke arah J. Ermumander. Dia menatap mata ungu itu yang menyembunyikan lautan depresi yang tidak seorang pun dapat melihatnya kecuali dirinya sendiri karena dia juga pernah mengalami beberapa momen perasaan itu dalam hidupnya. Untungnya, dia punya alasan untuk hidup, yang menolongnya agar tidak terjatuh ke lubang yang sama seperti kebanyakan leluhurnya. J. Remy, aku belum bertanya padamu. Lady Spink menatapnya lembut dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Seperti biasa, ucap J. Ermumander dengan nada menenangkan. Lalu mengapa kamu masih di sini? Tanya Lady Spink dengan bingung. Aku berjanji kepada pemuda itu untuk tinggal selama setahun. Sang J. Ermumander berkata dengan tenang, aku akan pergi dalam beberapa bulan. Ekspresi Asna sedikit murung setelah mendengar itu. Dia mungkin akan terus bertengkar dan mengumpat J. Ermumander, tetapi dia menikmati kehadirannya di tempat yang mengerikan ini. Jika Felix pergi, jujur saja, dia akan mulai tidur selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, dan bangun hanya saat Felix membutuhkannya. Terlalu menyedihkan untuk tinggal di tempat tertutup ini. Jangan bersedih, Asna kecil. Sang J. Ermumander terkekeh dengan tulus, Spink akan berada di sini bersamamu karena dia harus tetap berhubungan dengan Felix. Aku tidak sedih, bentak Asna kesal, aku tidak peduli jika kau mati. Kau hanya mengambil tempatku. Hahaha, Sang J. Ermumander tertawa setelah melihat bahwa dia tidak jujur sama sekali. Jormi, maafkan aku karena harus mengatakan ini padamu. Lady Spink berkata dengan tenang, tapi kau tidak akan pergi kemanapun setelah mendengar apa yang terjadi setelah perjanjian itu. Apa maksudmu? Sang J. Ermumander mengernyitkan alisnya. Apakah kamu ingat berapa banyak orang yang menghadiri pertemuan fakta itu? Tanya Lady Spink. Sang J. Ermumander meluangkan waktu sejenak untuk menggali ingatannya lalu berkata cepat setelahnya, aku yakin setidaknya 60% dari primogenitor telah tiba. Ya, 60% bersedia mati tanpa memberikan hadiah mereka kepada siapapun. Lady Spink mendesah, sayangnya setelah perjanjian itu berakhir, Anda seharusnya menunggu 1 atau 2 tahun untuk melihat apakah perjanjian itu akan dianggap serius atau tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menunggu? Sang J. Ermumander tersenyum getir,
Aku sudah mencapai batasku dan terus berusaha setiap hari seperti aku masih seekor ular kecil, mencoba melewati rawa berlumpur. Lady Sphinx tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal itu. Jadi dia melompatinya dan hanya memberitahunya, jika kamu menunggu, kamu mungkin akan menerima undangan dari ilusion primogenitor seperti yang lainnya. Apa yang dilakukan si penipu itu? Sang J. Ermumander mengangkat alisnya karena terkejut. Bajingan itu akhirnya berhasil. Lady Sphinx tersenyum kecut dan berkata, dia telah menciptakan dunia ilusi yang menyerupai 99,99999999999% kenyataan dan setiap hukum di dalamnya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Baik Asna maupun J. Ermumander menarik napas dingin karena terkejut dan malu. Mereka bisa mengerti mengapa ilusi itu bisa mendekati kenyataan, tetapi bahkan hukumnya pun mirip dengan kenyataan. Itu agak menakutkan. Reaksimu sama seperti orang lain yang menerima berita itu. Lady Sphinx bercerita, aku masih ingat bagaimana semua orang dari perjanjian itu berkumpul lagi dan sekaligus memasuki dunia ilusi itu. Primogenitor ilusi telah memanipulasi hukum waktu dalam ilusinya agar berjalan lebih cepat daripada kenyataan. Para primogenitor yang masuk ke dalam telah tidur selama 10 miliar tahun sementara di luar, hanya 1 miliar tahun yang telah berlalu. Durasi tidur itu lebih dari cukup untuk menyegarkan mereka semua dan memberi mereka dorongan lagi untuk terus menjalani hidup abadi. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, saat mereka terbangun, era UVRSGA telah berlangsung selama sekitar 1 milenium sementara kerajaan, keturunan, dan sebagainya telah terhapus dari keberadaan seiring berjalannya waktu. Era itu benar-benar berbeda dengan UVR, alam semesta saling terhubung dan peperangan hampir tercabut dengan keberadaan aliansi SGA. Alih-alih merusak keseimbangan perdamaian, mereka memutuskan untuk menikmati hiburan baru yang dihadirkan oleh permainan tanpa memperlihatkan kehadiran mereka. Jadi mereka selalu terjaga di era ini tapi bersembunyi seperti kamu. Tanya Asna. Ya, Lady Sphinx menambahkan, tapi aku bersembunyi karena aku tidak suka diganggu selama penelitianku. Namun, mereka melakukannya untuk menjaga keseimbangan agar tidak hancur karena saat mereka menampakkan diri di depan umum, alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan. Sang J. Ermumander mengangkat alisnya, aku menonton beberapa pertandingan anak itu dan menurutku itu tidak begitu menghibur. Itu karena tidak ada yang bisa Anda dapatkan atau hilang dari mereka dan permainan itu mungkin hanya manusia yang bergumul dengan kekuatan mereka yang menyedihkan. Lady Sphinx memberi mereka sebuah kejutan, namun, sang primogenitor telah memutuskan untuk memilih keturunan mereka yang hilang atau petarung dari ras baru sebagai jagoan mereka untuk dipertaruhkan dalam permainan. Melihat reaksi mereka yang terkejut, dia melanjutkan dengan alisnya berkedut. Tentu saja, taruhannya tidak biasa karena tumpukannya bisa meroket hingga saya pun akan merasakan dampaknya jika kehilangan taruhan itu. Sang J. Ermumander menatapnya tanpa berkata apa-apa, jangan bilang kau juga ikut ambil bagian dalam hal ini. Lady Sphinx melambaikan tangannya, aku berdiri di belakang para penyihir dan mereka tidak bisa bertarung. Aku berhenti ambil bagian setelah 10 jagoanku dibantai saat mereka bertemu dengan jagoan leluhur lainnya. Begitu, Sang J. Ermumander mengusap jenggotnya dan bertanya, aku masih tidak tahu mengapa semua ini membuatku ingin tetap tinggal. Sungguh, semua yang dikatakan Lady Sphinx adalah sesuatu yang membuka mata dan mengubah cara pandangnya terhadap kondisi alam semesta saat ini. Tapi tetap saja, apa hubungannya semua itu dengan keinginannya untuk mati? Dia memang kesal karena banyak leluhur yang memerintah perjanjian itu, tetapi dia juga agak senang karena mereka telah menemukan cara untuk menghilangkan kebosanan dan depresi mereka. Tapi baginya, tidak banyak yang berubah. Oh, aku lupa untuk apa aku membangun semua ini. Lady Sphinx melepas kacamatanya dan menatap matanya dalam-dalam. Jormi, namamu dan warisanmu telah dihina dan diinjak-injak oleh musuh-musuhmu setelah mereka bangun. Bukan hanya kau, tetapi juga Thor, Kraken, Rock, dan setiap leluhur lainnya yang meninggal tepat setelah pertemuan perjanjian. Seluruh perilaku J. Ermumander berubah setelah mengingat leluhur yang selama ini berkonflik dengannya, bukannya Thor yang merupakan sahabat sekaligus saingannya. Asna terkejut melihat aura ungu muncul dari tubuh J. Ermumander dan menyelimutinya perlahan sementara ekspresinya semakin dingin, membuatnya ragu jika ini adalah J. Ermumander yang baik dan lembut yang sedang bermain catur dengannya. Oh, apa yang mereka katakan dan lakukan.
Tanyanya sambil menyempitkan celahnya dengan berbahaya. Lady Sphinx tidak membuka mulutnya tetapi jelas bahwa dia sedang berkomunikasi melalui telepati dengannya. Hal itu membuat Asna cemberut kesal setelah rasa penasarannya diutarakan seperti ini hanya untuk diinjak-injak. Namun, dia dapat melihat bahwa semakin banyak yang Ermengander dengar, semakin dingin ekspresinya dan semakin tipis celah bibirnya. Bahkan taringnya yang tersembunyi pun semakin panjang dan menonjol dari bibirnya yang ungu. Tanpa ragu sedikit pun, Asna tahu bahwa dia sangat marah. Baiklah, itu saja informasi yang berhasil aku kumpulkan, kata Lady Sphinx sambil kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, ucap Ermengander dengan suara tertahan sambil menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Jadi, apa yang akan kau lakukan terhadap mereka? Tanya Lady Sphinx dengan rasa ingin tahu. Ingatkan mereka dengan siapa mereka berhadapan. Sang Ermengander tersenyum dingin, mereka pasti sudah lupa. Lady Sphinx tertawa pelan dan berkata, bagaimana kau bisa melakukan itu saat kau sudah memberikan manipulasi racunmu? Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan menggoda, bagaimana kalau kau merasuki tubuh si idiot ini? Aku ingin melihat hasil akhirnya. Wah, kakak benar-benar nggak peduli sama Felix, pikir Asna sambil melihat ke arah Felix yang sedang asyik mengemasi barang-barangnya di dalam kartu ruang, bersiap untuk perjalanan, tanpa tahu kalau dirinya sedang dalam bahaya besar. Tidak, Sang Ermengander menyipitkan matanya sambil berkata, karena mereka telah mengalihkan medan perang kepada jagoan mereka di SG, aku akan bermain sesuai aturan juga dan menjadikan pemuda itu sebagai jagoanku. Aku akan memberitahu mereka bahwa racun itu abadi melalui bocah itu. Ermengander bergemuruh keras, membuat Felix bahkan berhenti berkemas sejenak untuk melirik dengan bingung setelah merasakan bahaya yang tiba-tiba. Menyadari itu hanya alarm palsu, dia meneruskan berkemas sambil menyeringai bodoh. Kepala Ermengander kembali tenang setelah beberapa kali menarik napas dalam. Ia menatap Lady Sphinx dan berkata, Sphinx, aku ingin meminta sesuatu. Aku ingin kau menggunakan sebagian harta karunmu untuk bertaruh pada anak ini selama permainan itu. Sang Ermengander terbatuk, aku tidak membawa apapun selain kenangan akan beberapa harta karun yang terkubur yang mungkin telah ditemukan atau tidak. Aku bersedia menukar informasi itu dengan beberapa harta karun untuk memulai rencanaku. Aku setuju. Lady Sphinx menatap Felix yang sedang telanjang untuk mandi tanpa berkata apa-apa dan berkata, apa kau yakin memilihnya? Dia akan dimakan hidup-hidup oleh kekuatannya. Menatap Felix yang tersungkur, alis Sang Ermengander berkedut, apakah aku terlihat seperti punya pilihan lain? Haha, benar, Lady Sphinx tertawa. Lagi pula, aku tidak khawatir dengan kekuatannya. Sang Ermengander menyeringai tipis, aku akan mengajarinya sendiri cara memanipulasi racun sementara kau mungkin akan meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa menoleransi eksperimen. Itu sudah jelas. Lady Sphinx mengenakan kembali kacamatanya dan tersenyum, aku akan memastikan untuk mengubah tubuhnya menjadi baja. Sialan, kenapa aku jadi merasa bahaya terus? Pikir Felix setelah merasakan getaran ringan di punggungnya. Tanpa menyadari perkembangan terbaru yang terjadi dalam pikirannya, Felix terus mandi sambil memikirkan masalahnya sendiri. Ratu, kapan pesawat ruang angkasaku akan tiba? Tanyanya. Dalam 7 hari maksimal, jawab Ratu. Bagus. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Kemudian, ia menciptakan hologram dan mulai membaca berita-berita yang membaik di beberapa negara tetapi semakin buruk di AS. Melihat beberapa kota telah diserbu habis-habisan oleh banyak geng, yang memaksa warga melarikan diri, dia mengernyitkan alisnya karena jijik. Bajingan bumi, mari kita lihat seberapa beraninya dirimu setelah organisasi Gamma dihancurkan. Pikirnya sambil menutup jendela. Dia melanjutkan membersihkan tubuhnya dalam diam setelahnya. Tidakkah kau akan memberitahunya? Lady Sphinx bertanya kepada Ermengander. Ermengander memperhatikan Felix yang fokus dan tersenyum hangat. Biarkan dia bersenang-senang untuk terakhir kalinya sebelum kita memulai rencana pelatihan. 7 hari kemudian, jam 9 pagi. Felix baru saja menerima berita bahwa pesawat ruang angkasanya telah tiba dan saat ini diparkir di sisi gelap bulan. Tentu saja tidak ada orang di dalam karena Ratulah yang mengoperasikannya. Dalam 7 hari itu, Felix berbelanja sedikit untuk persiapan kehancuran organisasi Gamma, memanen potongan-potongan simbiot, dan terakhir untuk bertahan hidup di luar angkasa. Dia membeli 30 kartu spasial,
30 gelang up dasar, 30 perangkat magnet simbiote yang memungkinkan seseorang untuk mendeteksinya dan juga menariknya seperti magnet logam. Semuanya sangat efisien. Terakhir, ia membeli kartu spasial yang mahal dalam sebuah lelang yang memiliki ruang 3 kali lipat lebih besar dari yang ia gunakan. Dia membutuhkannya karena dia membeli sejumlah tabung oksigen dan pakaian yang bisa berguna seandainya dia terlempar ke luar angkasa. Bagaimanapun, Felix masih manusia dan dia tidak akan mampu bertahan hidup di luar angkasa meski hanya semenit pun. Saat ini, dia meninggalkan kamarnya sambil hanya mengenakan setelan yang tidak jelas, menuju pintu masuk kubah. Semua barangnya ada di kartu spasialnya, membuatnya tampak seperti sedang berjalan-jalan. Pagi Felix, sapa Olivia dari jauh setelah melihatnya. Dia sedang duduk bersama Sofia dan Hina, menyantap sarapan mereka. Gadis-gadis itu juga menyapa Felix dengan santai, tanpa tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka akan bertemu Felix di dunia nyata. Setidaknya untuk waktu yang lama, Felix tidak punya rencana untuk kembali ke pulau setelah berurusan dengan organisasi Gamma. Selamat pagi, Nona-nona. Felix menyapa dengan senyum dan melanjutkan perjalanannya. Ia merasa tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun karena selalu ada UVR. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk menyeberang ke sisi lain kubah dan menaiki hovercar umum yang membawanya ke pesisir pulau tersebut. Melihat tidak ada seorang pun di sana, Felix mengaktifkan mode siluman pada kostumnya dan meminta dalam benaknya, "Ratu, tolong bawa pesawat luar angkasa itu sejauh 5 km di luar sistem pengawasan pulau. Buatlah agar tidak terlihat, sesuai keinginanmu," kata Ratu. "Pesawat antariksamu akan tiba dalam 15 menit. Kecepatannya lumayan," uji Felix. Ia memahami bahwa jarak antara bumi dan bulan tidak boleh dianggap remeh karena akan memakan waktu berhari-hari bagi roket bumi untuk menutupnya. Baiklah, saatnya berenang. Felix meregangkan anggota tubuhnya sambil memandangi lautan yang damai. Kemudian, ia melompat ke dalam air dan mulai berenang di bawahnya. Dengan insang ikannya, ia bahkan tidak perlu muncul ke atas permukaan dan memperlihatkan dirinya. Felix melakukan semua ini hanya agar ketidakhadirannya tidak ketahuan karena Rodriguez akan diberitahu, lalu Dewan, rekan satu timnya, dan dia ingin menghindari semua gangguan yang akan terjadi setelahnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Felix berenang sejauh 5 km dan menunggu dengan sabar dengan kepalanya di luar air. Untungnya, perhitungan Ratu hampir tidak pernah meleset karena Felix telah diberitahu bahwa pesawat ruang angkasanya berada tepat 10 km di atasnya. "Tolong kirimkan pesawat pengintai mini dan buat dia tidak terlihat juga," pinta Felix. Sang Ratu menerima permintaan tersebut dan Felix hanya perlu menunggu 15 detik sebelum ia mulai merasa seperti sedang berdiri di samping sebuah jet. Angin dan panas yang berhembus di wajahnya merupakan tanda mudah akan kedatangannya. Dengan penuh semangat, Felix menyorotkan sepasang kacamata dan segera memakainya. Seketika, dunia berubah menjadi biru dan pesawat pengintai mini itu pun menghilang. Bentuknya bulat, mirip telur biru. Ada 4 jet yang terpasang di bagian depan dan belakangnya yang berfungsi mengangkatnya seperti ini. "Ratu, turunkan itu," kata Felix. Wuss, percikan. Setelah mendarat di air, pesawat itu mulai mengapung tanpa masalah. Felix berenang ke arahnya dan memindai gelangnya dengan pintu kaca. Sedetik kemudian, pintunya terbuka dan Felix berbaring di kursi yang nyaman, tidak khawatir dengan air yang menyentuh dashboard. Dia mengenakan sabuk pengaman dan pintu kaca menutup di belakangnya. Tanpa menyentuh apapun, Felix hanya meminta Ratu untuk membawanya ke kapal induk. Suara mendesing. Pesawat pengintai telah lepas landas dan Felix tidak merasakan apapun selama proses itu, bahkan getaran kecil pun tidak sampai padanya. Felix tidak memusatkan perhatiannya pada ini tetapi pada pesawat luar angkasa Dark Deviant miliknya yang tampak seperti pedang panjang berwarna biru karena kacamata anti tembus pandang tersebut. Semakin dekat, semakin banyak detail yang dapat dilihatnya. Saat mencapainya, Felix sudah merasa puas dengan keseluruhan desainnya karena sama persis dengan yang dipesannya. Dari jauh, ia tampak panjang dan agak tipis. Namun, hanya dari dekat orang dapat menghargai keindahannya. Kapal ini memiliki 2 sayap pendek berbentuk segitiga di bagian belakang dekat mesin utama. Bagian ini adalah yang terbesar dan juga paling tebal jika dibandingkan dengan bagian depan kapal yang sangat panjang dan memiliki mulut lainnya. Felix tidak terkejut saat melihat ini karena dia tahu itu adalah senjata plasma merah penghakiman ilahi.
Karena itu adalah senjata yang sangat besar, pesawat luar angkasa itu mendapatkan tampilan ini setelah dimodifikasi menjadi senjata itu. Felix tidak khawatir senjata itu akan menimbulkan masalah seperti merusak keseimbangan atau semacamnya. Dia mengerti bahwa jika tidak memungkinkan untuk menggabungkan senjata dengan pesawat antariksanya, dia akan diberitahu untuk mengganti pesawat antariksanya ke yang lain. Sementara itu, bagian dalamnya luas dan terbuka, membuat Felix langsung merasa nyaman. Tidak ada kabel atau bagian mekanis yang terbuka karena dindingnya halus dan dicat putih, kontras dengan warna gelap di luarnya. Bagus, sangat bagus. Felix terus menganggukkan kepalanya tanda memuji dan puas sambil berjalan acak melewati koridor-koridornya yang panjang. Tuan, apakah Anda ingin melihat peta pesawat luar angkasa itu? Tanya Ratu. Silakan lakukan. Saat Felix setuju, peta holografik bagian dalam pesawat ruang angkasa diperlihatkan kepada Felix. Peta itu menunjukkan posisinya saat ini dan juga nama setiap ruangan dan area. Area terbuka disorot dengan warna hijau sementara area terbatas disorot dengan warna merah. Ada ruang tamu untuk Felix dan kru, ruang permainan, ruang senjata, ruang bahan bakar, ruang robot yang menampung semua bot yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa jika rusak, dan masih banyak lagi. Felix membacanya dengan matanya dan menekan ruang tamu kapten. Segera setelah itu, ia diperluas dan memperlihatkan kepada Felix bagaimana wujud aslinya. Karena ia mudah dipuaskan, ia merasa seperti di rumah sendiri saat melihat tempat tidur berukuran king, lemari, dan kamar mandi yang luas. Di sampingnya, ada VR pod yang desainnya lebih bagus daripada yang sedang ia gunakan. Felix tahu itu bukan sekadar VR pod, melainkan juga pesawat kecil. Di kehidupan sebelumnya, Felix telah menjelajahi banyak pesawat luar angkasa dan memiliki pengetahuan tentang beberapa hal. VR pod, pesawat ini adalah salah satunya. Dia memahami bahwa sebagian besar penjelajah luar angkasa tidak pernah benar-benar terjaga selama perjalanan mereka karena pesawat luar angkasa akan melaju dengan kecepatan cahaya dan mustahil untuk bergerak di dalam pesawat atau melihat apapun dari jendela. Oleh karena itu, semua orang akan memasuki pod untuk menghabiskan waktu mereka di UVR selama perjalanan mereka. Hanya ketika pesawat ruang angkasa mereka berhenti melaju dengan kecepatan cahaya, barulah mereka bisa keluar dari pod dan melakukan kegiatan mereka di dalam pesawat ruang angkasa tersebut. Karena sebagian besar waktu dihabiskan di dalam pod, wajar saja jika mereka diubah menjadi pesawat darurat yang mampu membantu mereka bertahan hidup di luar angkasa selama beberapa waktu. Mereka juga mampu mendarat dengan sukses di planet dengan atmosfer yang ramah. Setelah memeriksa beberapa ruangan lain untuk kru, Felix menekan ruang kokpit dan mulai berjalan ke arahnya sambil memeriksa penampilannya. Itu tidak istimewa karena ruangannya agak kecil dengan 4 kursi menghadap jendela kaca transparan besar. Sejak pesawat ruang angkasa itu dimodifikasi, jendela kaca tidak berada di ujung pesawat ruang angkasa tetapi di tengah tepat di belakang senjata plasma. Kami mendapat kursi kelas 1 untuk menonton kembang api, kata Asna kegirangan sambil duduk di meja catur bersama J. R. Mungander dan Lady Spink. Kembang api, tanya Lady Spink sambil meminum secangkir teh di samping mereka. Hehe, nanti juga kelihatan. Asna terkekeh sambil memasang ekspresi penuh harap. Dalam waktu singkat, Felix akhirnya sampai di ruang kendali setelah berjalan cukup jauh. Saat memasukinya, ia duduk di kursi kapten yang diapit oleh kursi-kursi lainnya. Seperti biasa, ia memastikan untuk mengenakan sabuk pengaman. Tidak seperti sabuk pengaman di mobil, sabuk pengaman ini mengikatnya ke kursi tanpa membuatnya terlalu tidak nyaman. Felix melirik sekilas ke arah dashboard rumit yang dipenuhi tombol-tombol untuk menghidupkan dan mematikan, lalu tersenyum kecut. Mengoperasikan pesawat ruang angkasa berada jauh di luar zona nyamannya. Ratu, tolong bawa kami ke luar angkasa. Felix berkata sambil meletakkan tangannya di kursi berlengan, bersiap untuk dorongan. Sang Ratu memberinya peringatan 3 detik sebelum menyalakan mesin utama sambil membuat pesawat ruang angkasa menghadap sedikit ke atas. Saat sudah sejajar sempurna, pesawat ruang angkasa itu mulai bergerak perlahan pada awalnya. Tetapi ia terus maju menembus batasan gravitasi hingga percepatannya mencapai titik di mana hanya ledakan bising yang tertinggal di area tersebut. Buu. Suaranya menyebar jauh dan luas, bahkan penduduk pulau itu pun mendengarnya dengan jelas. Apakah kita sedang diserang? Baru saja ada bom yang meledak. Apakah semua orang mendengarnya? Para prajurit, para konstruktor,
Staf pulau, dan bahkan anggota tim semuanya bereaksi secara berbeda terhadap ledakan sonik dari pesawat ruang angkasa tersebut. George bahkan mengirim pesan singkat kepada Ten Rodriguez untuk memberitahukan hal itu sekaligus meminta tim untuk berkumpul di bunker drop. Dibangun di bawah pulau untuk bertahan terhadap serangan nuklir atau serangan berkekuatan serupa. Karena ini adalah protokol darurat, seluruh tim menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan berlari pada platform hitam menuju ruang bunker. Setelah mereka sampai di sana, George mengerutkan kening setelah menyadari Felix tidak ada di antara kelompok itu. Kemana perginya si pembuat onar itu sekarang? Pikir George dalam hati. Tak lama kemudian, semua orang menyadari ketidakhadiran Felix dan mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka. Apakah ada yang melihatnya? Aku melihatnya 20 menit yang lalu. Olivia memberitahu mereka, dia sedang berjalan keluar drop dengan mengenakan piyama. Mendengar itu, kelopak mata George berkedut saat ia mengirim pesan kepada Felix, "Di mana kau? Kau tidak mendengar ledakan itu? Patuhi protokol dan datanglah ke bunker." "George, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu." Felix mengirim pesan sambil tersenyum terpesona. Pupil matanya memperlihatkan permata biru yang mengambang dalam kehampaan selama berjuta-juta tahun lamanya. Dia akhirnya berada di luar angkasa dan baru sekarang orang dapat benar-benar menghargai keindahan planet yang menakjubkan. "Apa maksudmu?" Pesan terakhir George tidak dapat terkirim karena Felix telah memutuskan gelangnya sehingga tidak dapat menerima pesan apapun dari kontak dekatnya. Dia melirik planet itu sekali lagi dan menyipitkan matanya dengan dingin. "Ayo bunuh sampah-sampah itu. Ratu, bersemangatlah di atas koordinat itu," ucap Felix sambil menunjukkan koordinat pesawat ruang angkasa Gamma. Akhirnya tiba saatnya untuk memastikan apakah campur tangan Felix di alur waktu entah bagaimana memengaruhi koordinat pesawat luar angkasa Gamma atau tidak. "Berapa ketinggian yang Anda inginkan di atas koordinat tersebut?" tanya sang ratu. "Biarkan kami tetap di eksosfer," kata Felix. "Aku bisa memindai pesawat luar angkasa mereka dari sana tanpa ketahuan." Felix tahu bahwa sistem pengawasan organisasi Gamma dinonaktifkan karena hukum yang diberlakukan kepada mereka oleh aliansi. Namun, aliansi anti pengawasan sepenuhnya aktif dan upaya pemindaian pesawat ruang angkasanya akan ketahuan jika itu adalah pesawat ruang angkasa lainnya. Sayangnya bagi mereka, The Dark Deviant memiliki salah satu sistem pengawasan anti pengawasan terbaik. Meskipun begitu, pertahanan, persenjataan, dan kecepatannya buruk jika dibandingkan dengan pesawat antariksa lain di generasinya. Felix telah mengatasi masalah persenjataan setelah modifikasinya. Saat dia berhadapan dengan organisasi Gamma dan mengambil simbiot buatan, dia akan menjaga pertahanannya. Itu hanya akan menyisakan kecepatannya saja tanpa peningkatan. "Sesuai keinginanmu," jawab sang ratu. Beberapa menit kemudian, The Dark Deviant mematikan mesinnya saat memposisikan diri secara horizontal, membuat senjata plasma merah menghadap ke planet. "Baiklah, biarkan seperti ini saja." Felix menatap ke jendela kaca yang memperlihatkan gumpalan awan besar, tampak seperti badai yang sedang bersiap-siap. Felix mengabaikan mereka dan meminta, "Silakan pindai keberadaan Spaces.Tips di koordinat tersebut." Segera setelah permintaannya, Felix melihat sebuah tombol berubah menjadi putih terang di dashboard. Felix menghafalkannya karena akan lebih baik jika dia bisa membiasakan diri dengan pesawat antariksanya jika dia harus menggunakan manual ketika situasi memaksanya. "Pemindaian telah selesai," kata Ratu sambil memperlihatkan hologram di hadapan Felix yang memperlihatkan pesawat luar angkasa Gamma berwarna hitam berbentuk seperti cakram, terparkir tepat di tengah padang pasir merah. "Baiklah," Felix menyeringai jahat setelah melihat hasil positifnya. Dia tidak terkejut dengan kelancaran pemindaian karena pesawat luar angkasa Dark Deviant miliknya dikenal unggul dalam pengawasan dan anti-pengawasan. Kecepatannya rata-rata, begitu pula pertahanan dan senjatanya. Namun, pesawat itu adalah raja dalam hal pengawasan jika dibandingkan dengan pesawat antariksa dalam kisaran harganya. Oleh karena itu, Felix yakin bahwa pemindaiannya tidak diketahui oleh anggota Gamma. Dia memilihnya karena alasan ini. "Silakan pindai tanda-tanda kehidupan di dekat pesawat luar angkasa itu," kata Felix. Beberapa detik kemudian, dia mendapat jawabannya, 100 bentuk kehidupan telah ditemukan di Tusayan. "Jadi, para bajingan itu masih ada di sana." "Bagus," kata Felix dingin. Sebelum ia mendapatkan pesawat luar angkasa itu,
Felix telah mengintai kota Tusayan dan mengetahui bahwa kota itu telah diserbu oleh 5 geng kriminal yang ingin mengubahnya menjadi basis operasi mereka. Kota itu sempurna karena penduduknya hanya 560 orang dan terisolasi. Oleh karena itu, penduduk asli terpaksa meninggalkan kota mereka dan mencari perlindungan. Karena ini hanyalah satu dari ribuan kota yang telah dan masih dilanda penjahat, pemerintah AS tidak dapat menyisihkan satu peleton pun untuk menangani geng-geng tersebut, yang telah mengubah kota itu menjadi benteng. Lebih penting mempertahankan kota metropolitan mereka daripada mempertahankan kota tak dikenal. Felix tidak tahu apakah ini perbuatan organisasi Gamma atau hanya kebetulan yang beruntung dan bahwa geng-geng itu sama sekali tidak tahu tentang pesawat luar angkasa yang berada beberapa mil di dekat mereka. Namun, mereka akan segera mengetahuinya. Ratu, isi Divine Judgment dengan kapasitas penuh. Pinta Felix diiringi sorak-sorai Asna yang sudah memiliki seember popcorn di pangkuannya. Sementara itu, J. Ermengander dan Lady Sphinx sedang bermain catur. Jujur saja, itu bukanlah permainan yang adil karena Lady Sphinx mengalahkan J. Ermengander, yang sama sekali tidak mempunyai peluang untuk bersaing dalam hal intelijen dengannya. Bagaimana dia bisa mengalahkannya ketika dia mampu menghitung ratusan langkah di depannya? Itu bullying murni, sama seperti dia menindas Asna sebelumnya. Bukankah kau sedang sibuk dengan proyek penelitianmu atau semacamnya? Kenapa kau masih di sini? Sang J. Ermengander bergumam kesal sambil menjatuhkan rajanya. Aku bisa meluangkan waktu untuk mengawasi anak ini. Lady Sphinx tertawa sambil menata kembali bidak-bidaknya di papan. Aku tidak akan bermain untuk saat ini. Sang J. Ermengander dengan cepat berteleportasi ke dekat Asna setelah melihat bahwa dia sedang bersiap untuk permainan lainnya. Cih, dasar pecundang. Lady Sphinx mendecak lidahnya sebagai tanda kritik dan berteleportasi ke samping mereka. Lalu mereka semua mengangkat kepala dan mulai menonton hitungan mundur persiapan senjata sambil mencuri popcorn dari ember Asna, membuatnya menamparkan tangan mereka setiap kali karena kesal. Sementara hitungan mundur menuju kehancuran mereka terus berdetak detik demi detik, para eksekutif Gamma saat ini terpecah dalam pesawat antariksa mereka yang sedang melakukan tugas mereka. Tak seorang pun dari mereka berada di luar pesawat antariksa. Nona Pink, saya di sini untuk melaporkan hasil panen harian kami. Ucap seorang pria berwajah cerdas dengan jas putih sambil menekan tombol di sisi pintu. Sedetik kemudian, pintu terbuka secara otomatis dan lelaki itu masuk dengan kepala tertunduk dan sebuah daftar di bawah ketiaknya. Bicaralah, perintah Nona Pink tanpa menatapnya. Matanya terfokus pada beberapa hologram yang ada di sekeliling meja tempat ia duduk. Masing-masing menunjukkan statistik dan angka yang berbeda. Kami telah memanen 140 kemampuan tingkat 1 yang tidak umum dan 49 kemampuan tingkat 1 yang langka dari dua kelompok terakhir Bloodliner. Ia melaporkan sambil membaca daftar tersebut, ditambah lagi, kami telah kehilangan 19 Bloodliner karena gagal mengintegrasikan 7% sekaligus. Haruskah kita kembali ke 4%? Tanyanya, tidak, kalau mereka mati ya mati saja. Kata Nona Pink santai sambil mengklik sana-sini. Orang-orang bumi terbukti jauh lebih merepotkan untuk dihadapi. Terutama setelah demonstrasi kekuatan dalam permainan itu. Apakah kita akan segera pindah? Pria itu bertanya dengan heran setelah mengerti maksudnya. Ya, sudah diputuskan bahwa kita akan menuju planet lain. Nona Pink menjelaskan dengan tenang, kita tidak bisa tinggal di sini lagi karena tim Earthling mungkin akan memenangkan 2 pertandingan berikutnya dengan kekuatan kapten mereka. Saat itu, mereka akan memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menemukan kita dan benar-benar merusak kapal kita. Ini benar-benar yang pertama. Pria itu menggelengkan kepalanya, planet ini dan penduduknya dipelajari dengan saksama dan menyeluruh. Hasilnya menunjukkan bahwa kita bisa tinggal di sini setidaknya hingga 5 tahun. Variabel itu ada. Nona Pink tersenyum tipis, kami hanya kurang beruntung karena akhirnya menemukan satu. Pria itu langsung mengerti bahwa yang dimaksudnya adalah Felix yang telah merusak sebagian besar rencana mereka dan masih melakukannya. Dia mengangkat alisnya dengan jengkel dan berkata, kalau saja bajingan kecil itu tertangkap seperti yang lainnya. Jangan terlalu memikirkannya, masih banyak planet baru yang bisa dipanen. Nona Pink melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, kau boleh pergi sekarang, aku sudah mencatat datanya. Pria itu mengangguk pelan dan pergi. Setelah menginjak tanah, kakinya dicengkeram oleh simbiot buatan berwarna hitam pekat dan dia dibawa ke pertanian.
Daerah yang ia jangkau sepenuhnya sesuai dengan namanya. Daerah itu terbuka lebar dengan langit-langit yang menjulang ke langit. Setidaknya ada 20 pilar hitam besar yang terhubung ke langit-langit itu. Di setiap pilar, ada ratusan ruang kecil. Setidaknya 80% di antaranya kosong tetapi 20% terakhir diisi dengan Bloodliner. Ada yang membanting-banting pintu kaca sambil menangis putus asa, ada pula yang hanya tergeletak di tanah dengan ekspresi datar. Mereka semua mengenakan gelang ab, sehingga dalam situasi mereka tampak seperti kera budak. Diamlah sebelum aku menyetrumu lagi. Pria itu mengancam dengan suara keras, yang membuatnya mendapat tanggapan menakutkan, permohonan, atau kutukan langsung. Dasar pembohong, kau bilang kau akan melepaskan kami setelah kau mengeluarkan 6 kemampuan dari kami. Seorang pria kekar dengan mata gelap tidak peduli dengan peringatan itu saat ia berteriak dengan marah dan putus asa, tapi kau baru saja membunuh kami setelah itu. Teriakannya menggema di area yang luas hingga mencapai telinga sebagian besar Bloodliner. Beberapa mulai menangis terseduh-seduh setelah mendengarnya karena mereka tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak bodoh jika percaya bahwa organisasi akan membiarkan mereka pergi setelah mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Namun mereka tetap mematuhinya di permukaan karena mereka berpikir bahwa dengan menunda kematian mereka, ada sedikit kemungkinan untuk diselamatkan oleh Dewan. Sayangnya, bahkan jika Dewan berhasil menemukan mereka dan memiliki senjata untuk menghancurkan pesawat luar angkasa, mereka tetap tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Itu karena mereka akan memprioritaskan penghancuran organisasi terlebih dahulu. Ini berarti siapapun yang memiliki garis keturunan darah yang melangkahkan kaki di pesawat luar angkasa itu akan menjadi orang mati tanpa kesempatan untuk keluar dan menceritakan kisahnya. Bahkan Felix tidak memiliki cara yang memungkinkan untuk menyelamatkan mereka tanpa membahayakan dirinya sendiri. Mustahil untuk menyelinap ke dalam pesawat luar angkasa bahkan untuk Bloodliner tahap ke-6 karena kekuatan manusia masih belum cukup baik untuk mengalahkan teknologi. Hanya garis keturunan alam asal yang mampu memasuki pesawat luar angkasa dan keluar tanpa goresan. Sisanya, hanya kematian yang menanti mereka. Senjata canggih bukan bahan tertawaan. Felix belum mencapai kondisi itu untuk membuat dirinya kebal terhadap senjata pesawat ruang angkasa yang dapat membunuhnya dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, dia tidak punya harapan untuk menolong mereka saat mereka masih berada di dalam pesawat luar angkasa. Dia tidak punya rencana untuk bersikap lunak dan mundur tanpa menghancurkan organisasi karena dia tahu bahwa semakin lama keberadaan mereka, semakin banyak Bloodliner yang akan tertangkap dan dipanen. Lalu, pada akhirnya terbunuh. Dia bersedia menerima kejahatan yang diperlukan ini dan dia siap untuk hidup sambil menyimpannya di dalam hatinya. Dia tidak bermaksud menciptakan alasan bagi dirinya sendiri seperti dia membantu mereka dengan mengakhiri keputusasaan mereka atau mereka memang sudah mati. Saat dia menembakkan senjata itu, nyawa mereka akan bertentangan dengan kesadarannya dan Felix bersedia membawa mereka bersamanya jika itu berarti organisasi Gamma tercabut dari tanah planet ini. Saat ini Felix tidak melakukan apa-apa selain menatap konter yang sudah mencapai menit terakhir. Pukul 0.59, pukul 0.51, pukul 0.30, pukul 0.10. Jangan khawatir Felix. Asna menghibur sambil tersenyum. Kamu menghemat 8 miliar dalam prosesnya. Mereka pasti akan berterima kasih padamu. Menabung adalah menabung. Felix berkata dengan tenang, membunuh adalah membunuh. Felix menatap hitungan mundur yang hampir mencapai angka 0 dan berkata untuk terakhir kalinya, jangan pernah mencampur keduanya. Rangkaian tembakan telah dimulai. Suara monoton sang ratu bergema di kokpit, membuat Felix mencengkeram kursi dengan erat karena getaran hebat yang terjadi di pesawat luar angkasa. Bahkan dorongan jet utama tidak terlalu memengaruhi bagian dalam pesawat ruang angkasa. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang mengetahui kekuatan tak terduga yang tersimpan di dalam senjata penghakiman ilahi. Itu akan disampaikan kepada orang jahat yang membawa teror ke planet ini selama setengah tahun terakhir. Di dalam kota Tusayan, suasana kacau balau. Musik rock keras menggelegar di setiap jalan dari pengeras suara yang terpasang di menara. Pintu dan jendela rumah-rumah hancur, memperlihatkan anggota geng berdiri di belakang mereka atau di jalan-jalan. Mereka berkeliaran sambil membawa senjata lengkap, tertawa terbahak-bahak dan kadang-kadang melepaskan tembakan ke langit, mengekspresikan semangat dan antusiasme mereka untuk menjadi penguasa seluruh kota. Sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun sebelum kedatangan Gamma. Bos,
Kapan kita akan bergerak? Seorang pria dengan wajah bertato dan bekas luka di dekat matanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kumpulkan tim 1 dan 2. Seorang pria tampan dengan rambut coklat pendek berkata sambil membenamkan kepalanya dalam hologram, kita akan menargetkan kota Phoenix. Aku telah menerima informasi bahwa marinir sedikit terdesak mundur. Oke, apa itu? Pria bertato itu memiringkan kepalanya dengan bingung setelah matanya bertemu dengan pilar merah setebal gedung pencakar langit dan seterang matahari. Benda itu tidak menyentuh tanah namun melayang di udara seperti dihentikan oleh sesuatu. Mataku, ia segera menjerit kesakitan setelah matanya tertutup paksa akibat terbakar oleh cahaya. Bos dan geng lainnya di sekitar kota itu semua secara refleks menoleh ke pilar merah setelah pilar itu muncul dan akhir mereka tidak berbeda dengan pria bertato itu. Celakanya, sebelum simfoni tangisan memilukan bergema di kota itu, pesawat luar angkasa Gamma harus kehilangan kemampuan tembus pandangnya secara paksa setelah pilar merah berhasil menembus semua pertahanannya dan masuk ke dalamnya. Kemudian, tidak ada lagi. Keheningan yang mematikan melingkupi area tersebut selama sepersekian detik sebelum pilar merah mengembang menjadi bola dari pangkal hingga ke langit, tampak seperti awan jamur merah bagi para penonton. Celakanya, tak seorang pun mampu menyaksikan pemandangan menakjubkan ini karena sesaat ledakan terjadi, gelombang kejut menyebar hingga radius sedikitnya 30 km, mengubah apapun di dalamnya menjadi debu. Anggota geng, makhluk gurun, gedung-gedung, .dll, tidak ada yang selamat. Semua ini terjadi dalam keheningan karena gelombang suara belum mampu mengejar ledakan. Namun kapan hal itu terjadi? Seluruh negara bagian Arizona mendengarnya dengan keras dan jelas. Kota-kota yang berada 100 km di dekat zona ledakan, cukup beruntung untuk melihat apa yang menyebabkannya karena ledakan itu telah naik beberapa kilometer di langit, tampak seperti matahari kedua. Rasa terkejut, tidak percaya, dan takut menyelimuti mata para geng dan prajurit marinir yang sedang bertempur di kota-kota tersebut atau berpatroli di wilayah mereka. Demi Tuhan, apa yang dimaksud dengan, apakah itu bom nuklir? Telepon atasan. Tidak seorang pun berani mempercayainya, tetapi mereka tahu bahwa hanya bom nuklir yang dapat menciptakan pemandangan ini. Mengetahui bahwa bom nuklir telah meledak di dekat mereka, membuat mereka hampir mengompol karena ketakutan. Terutama para anggota geng yang mengira pemerintah AS telah melampaui batas dan mulai menembakkan senjata nuklir mereka sebagai upaya menakut-nakuti. Jenderal, bom nuklir telah meledak di utara kota Phoenix. Apa perintahmu, Gubernur? Seseorang telah mengebom sebuah area di Grand Canyon. Seorang pria berjas hitam melaporkan dengan sangat gelisah sambil melihat awan jamur yang telah naik hingga puluhan kilometer, membuatnya terlihat oleh orang-orang yang berada jauh. Saya juga melihatnya, jawab gubernur dengan ketakutan sambil berdiri di depan jendela kantornya. Sekretarisnya gemetar melihat burung-burung yang berterbangan di langit dan awan-awan yang semakin gelap. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Tanya sang sekretaris dengan nada gemetar. Mari kita beritahu Gedung Putih terlebih dahulu. Gubernur berkata, ada ledakan nuklir di negara bagian saya tanpa sepengetahuan saya. Ini jelas bukan ulah kita. Apakah itu yang dilakukan organisasi Gamma? Sekretaris itu berseru ketakutan, apakah mereka mulai berdagang senjata nuklir sekarang? Pada titik ini, sang gubernur tersenyum pahit, apapun mungkin terjadi. Sementara itu, di dalam kokpit Dark Deviant, Felix memejamkan mata sambil mendengarkan seruan kegirangan Asna dan celoteh primogenitor yang tidak tertarik. Setelah 1 atau 2 detik, Felix membuka matanya sambil menggosok kelopak matanya karena kelelahan, seolah-olah dia baru saja terkuras habis energinya. Namun, dia masih bergumam, Ratu, tolong pindai tanda-tanda kehidupan di area ledakan. Beberapa saat kemudian, sang ratu menjawab, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ditemukan. Kau benar-benar menghancurkan segalanya, komentar Asna. Felix mengabaikannya dan meminta ratu untuk menjalankan pemindaian 3 kali. Setelah hasilnya negatif untuk ketiga kalinya, ia meminta agar pesawat luar angkasa itu diturunkan. Saat memasuki stratosfer 30 km, Felix menghentikannya dan melakukan pemindaian lagi. Namun, hasilnya tetap negatif. Ayo cepat selesaikan ini sebelum pihak berwenang datang. Felix mendesah sambil melepaskan sabuk pengaman dan mengganti pakaiannya dengan setelan gelap yang diperuntukkan untuk mode siluman. Kemudian, dia menyentuh dadanya dan menyalin dirinya sendiri berulang-ulang hingga ada 30 klon berdiri di sekelilingnya.
Semuanya menyembunyikan wajah dan tubuh mereka dalam kostum gelap yang ditiru. Setelah melakukannya, ia memancarkan 30 perangkat simbiot magnate yang mampu menarik potongan kulit simbiot dari jarak puluhan meter dan memberikannya kepada klonnya. Kemudian, ia memancarkan 30 gelang abnormal dan memerintahkan setiap klon untuk mengenakan satu. Ratu, tolong aktifkan sistem afiliasi gelang, pinta Felix. Sedetik kemudian, 30 gelang ab semuanya telah dihidupkan, menandai keberhasilan pengaktifan fitur tersebut. Fitur ini memungkinkan Felix mengendalikan 30 gelang ab tersebut tanpa mengenakannya atau setidaknya memanfaatkan fiturnya. Namun, apapun yang dilakukannya dengan gelang-gelang itu tetap terkait dengan kesadarannya. Jika ia membuat kontrak dengan salah satu dari gelang-gelang itu, ia akan tetap terikat pada ketentuan-ketentuannya. Sistem afiliasi ini terutama digunakan oleh orang tua yang memiliki gelang-gelang untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Alih-alih mengizinkan mereka menghubungkan kesadaran mereka dengan Sang Ratu, mereka menggunakan sistem afiliasi sehingga jika anak-anak mereka akan ditipu dan menandatangani kontrak di luar mereka, orang tuanya akan langsung diberitahu. Tentu saja, agar tidak menyalahgunakannya, siapapun yang berusia lebih dari 12 tahun perlu menghubungkan kesadarannya dengan Ratu jika mereka ingin terus menggunakan gelang mereka. Meskipun untuk klon-klon tersebut, aturan itu tidak berlaku. Oleh karena itu, Felix memiliki 30 kartu spasial yang aktif dan dapat digunakan. Ikuti aku, perintahnya sambil berlari cepat menuju area tempat pesawat pengintai kecil diparkir. Akan tetapi, setelah berbalik dan melihat hanya ada 16 salinan yang mengikutinya, ia segera kembali dan menghajar para bajingan yang memutuskan untuk berjalan alih-alih berlari. Karena tidak mau membuang waktu, ia menciptakan 4 anak lagi dan mereka mematuhinya dengan tekun. Jadi seperti inikah kemampuanku di tangan orang-orang bodoh? Kata Lady Sphinx. Sungguh menakjubkan. Hahaha, hehe. Kelopak mata Felix berkedut mendengar ejekan mereka, tetapi dia tidak menanggapi. Dia hanya memerintahkan klonnya untuk memasuki salah satu pesawat pengintai dan memastikan semua orang berada di posisinya sebelum memasuki pesawatnya sendiri. Ratu, suruh kami turun dan pastikan untuk membawa semua orang naik 15 menit kemudian, apapun yang terjadi, kata Felix. Dia tahu bahwa 15 menit tidak cukup untuk mengumpulkan semua simbion buatan yang rusak karena pemerintah akan mengirimkan pasukannya dan mereka tidak akan ragu untuk menembaknya jika dia gagal mematuhi perintah mereka. Pesawat ini dimaksudkan untuk pengintaian di luar radar, bukan untuk pertempuran. Wus-wus. Setelah mereka diturunkan, semua pesawat memasuki awan jamur. Felix tidak khawatir logam paduan itu akan terpengaruh oleh radiasi dari serangan atau kloningannya. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Seluruh tubuhnya dilindungi oleh kostum obskurum. Akan tetapi, panasnya masih terlalu menyengat untuk ditanggung oleh tiruannya karena pakaian yang ditiru itu hanya untuk penampilan saja. Oleh karena itu, Felix telah meminta Ratu untuk membiarkan mereka meliput area di luar zona dampak. Sementara itu, ia langsung menuju ke sana karena ia tahu bahwa bagian terbesar dari simbion buatan akan terkonsentrasi di sana. Suara mendesing. Setelah pesawat mencapai ketinggian 100 meter, Felix menatap ke bawah ke arah kawah berasap dengan penglihatan inframerahnya yang dihidupkan. Dia telah melakukan beberapa pengujian dengan penglihatan kelas 1 dan sekarang sudah terbiasa sepenuhnya dengan beberapa kombinasi. Namun, penglihatan normal plus penglihatan inframerah adalah kombinasi andalannya. Bagaimana dengan jangkauan dan durasi aktivasi? Itu masih berdasarkan energi mentalnya. Sial, radiasi panasnya terlalu banyak. Felix segera menonaktifkan penglihatan inframerah setelah menyadari semuanya berwarna merah terang. Dia tidak berani menyalakan gamma visionnya karena dia mungkin akan menjadi buta akibat radiasi gamma yang dilepaskan dari ledakan tersebut. Tampaknya kombinasi sinar X merupakan pilihan terbaik dalam situasi ini. Setelah membuat keputusannya, Felix menggunakan penglihatan sinar X di atas penglihatan normalnya. Setelah berusaha sekuat tenaga, ia terkejut saat mengetahui bahwa hanya ada satu kerangka yang melayang 5 meter di atas tanah. Dia tidak terkejut karena tidak ada kerangka lain, tetapi karena fakta bahwa kerangka itu berada sangat dekat dengan kawah tumbukan. Itu seharusnya tidak mungkin karena dia tahu bahwa garis keturunan tahap ke-6 puncak pun tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti ini. Setelah dia melakukan 3 pemindaian kehidupan dengan pesawat antariksanya sebelumnya, dia semakin yakin bahwa semua orang telah mati. Apa yang terjadi? Felix menyipitkan matanya melalui topeng ke arah kerangka itu.
Sebelum dia bisa memikirkan langkah selanjutnya saat menemukan itu, hatinya menjadi dingin setelah melihat kerangka itu telah melompat ratusan meter di udara ke arahnya. Sial, Ratu bawa kita ke atas. Karena tidak mau berdekatan dengan makhluk keji itu, Felix berteriak keras sambil bersandar di kursinya karena ketakutan. Gedebuk, celakanya, sebelum pesawat itu bisa lepas landas, ia ditarik ke bawah dengan kasar, membuat Felix gemetar di kursinya sambil mencengkeram sabuk pengaman. Dia benar-benar ngeri setelah menyadari pesawat itu ditarik dengan kuat ke tanah. Ratu gunakan kekuatan penuh, teriaknya, hentikan, hentikan, hentikan. Bersamaan dengan teriakannya, alarm yang mengganggu berbunyi sementara 3 tombol berubah menjadi merah terang. Felix melirik mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras, F***. Ternyata, 3 dari 4 pendorong utama telah dihancurkan oleh benda itu. Felix langsung tahu bahwa ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan.